Errol adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di dunia fantasi di mana setiap orang memiliki berkah dari dewi berupa kelas yang menentukan masa depan mereka. Kelas ini diungkapkan saat mereka genap berusia 10 tahun. Hari ini adalah hari besar Errol karena ia baru saja berulang tahun ke-10 dan akan ditetapkan kelas barunya. Orang tua dan kakak perempuannya sangat antusias, membayangkan kelas keren apa yang akan didapat Errol. Namun, Errol sendiri tampak tidak tertarik dengan seluruh sistem ini. Setelah sarapan, mereka semua bergegas menuju gereja tempat seorang pendeta berdiri di dekat altar, melakukan ritual pada anak laki-laki di bawah umur, yang sepertinya adalah hal universal di setiap dunia. Pendeta mulai memberitahukan kelas setiap anak, ada yang menjadi pandai besi dan ada yang menjadi koki. Kakak perempuan Errol memberitahunya bahwa kelas juga dipengaruhi oleh kelas orang tua. Jadi, dia mungkin akan mendapatkan sesuatu yang sangat keren. Ketika giliran Errol tiba, dia berjalan mendekati pendeta. Semua orang mulai bergumam penuh semangat, membicarakan kelas legendaris apa yang akan didapat anak ini, mengingat ibunya adalah Saint Pedang dan ayahnya adalah Archmage. Pendeta itu sendiri bersemangat, tetapi ketika dia menekan dahi Errol, dia kebingungan karena tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, dia memandang Errol dengan kasihan dan memberitahunya bahwa dia terlahir tanpa kelas. Beberapa hari berlalu, dan orang tua Errol mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan pekerjaan, dan dia selalu bisa tinggal di basement mereka selamanya. Namun, Errol tidak benar-benar mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia memberitahu keluarganya bahwa dia tidak depresi, dengan klaim bahwa dia telah berlatih seni bela diri pedang sejak kecil. Dia telah mengasah keterampilannya siang dan malam, dan tentu saja akan jauh lebih mudah baginya untuk maju jika dia mendapatkan kelas pendekar pedang, tetapi bahkan tampaknya, dia bisa meniti jalannya di dunia berdasarkan latihan keras yang telah dia lakukan bersama ibunya yang sangat kuat. Keluarganya lega mendengar ini. Saat dia pergi untuk menyendiri, dia mendengar suara ribut yang datang dari lapangan latihan. Di sana, dia melihat dua orang lelaki sedang bertarung, dan meskipun dasar-dasar mereka tampak lemah, hanya dengan diberkati kelas pendekar pedang tampaknya cukup untuk membuat mereka menjadi petarung yang cakap. Mereka memperhatikan Errol mengamati mereka dan bertanya mengapa dia berdiri di sini. Errol membalas bahwa dia datang untuk berlatih, yang membuat mereka tertawa. Mereka mengklaim bahwa orang tanpa kelas tidak akan pernah bisa bertarung dengan pendekar pedang sungguhan dan mendemonstrasikan kemampuan mereka dengan saling menebas menggunakan pedang mereka. Errol, bagaimanapun, tidak terkesan dan bertanya apakah mereka ingin bertarung dengannya. Anak-anak lelaki itu mengira Errol pasti bercanda, tetapi menyetujui pertandingan itu. Namun, sebelum pertandingan dimulai, salah satu anak lelaki itu bertanya kepada Errol apakah setidaknya dia memiliki perlindungan ilahi. Tidak seperti kelas, setiap orang terlahir dengan perlindungan ilahi sejak lahir, yang seperti penghalang yang melindungi mereka dari bahaya, tetapi itu bisa habis atau dihancurkan oleh seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka. Errol mengangguk bahwa dia memiliki perlindungan itu, yang berarti anak lelaki itu sekarang bisa mengerahkan semua kemampuannya tanpa takut membunuhnya. Namun, Errol memberitahunya bahwa dia tidak perlu perlindungan ilahi untuk mengalahkan anak-anak seperti dia, yang membuat marah anak lelaki itu yang kemudian berlari ke arah Errol dan mengayunkan pedangnya dengan keras. Errol dengan mudah menangkis serangan itu, yang mengejutkan si anak yang kemudian mulai mengayunkan pedangnya secara liar ke arah Errol, tetapi Errol berhasil menahan dan membelokkan setiap serangan yang dilancarkan padanya. Anak lelaki itu mulai putus asa dan temannya melompat dari belakang untuk menjatuhkan Errol, tetapi Errol terlalu cepat dan melompat menghindar tepat waktu. Dia menyadari bahwa dibandingkan dengan ibunya, anak-anak ini bukan apa-apa di hadapannya, jadi 2 lawan 1 mungkin akan jadi pertandingan yang lebih baik. Dengan itu, dia berlari ke arah mereka dan melumpuhkan salah satu anak lelaki itu dengan pukulan gagang pedang ke dagu, sementara anak lelaki lainnya kehilangan keseimbangan setelah tersandung temannya dan terjatuh. Keduanya mulai menangis tentang ketidakadilan seperti pecundang yang cengeng, ketika tiba-tiba seorang anak lelaki berambut merah memasuki arena dan menyuruh kedua idiot itu menutup mulut mereka seolah-olah ini adalah medan perang. Mereka sudah akan mati. Errol tidak mengenalinya, tetapi anak berambut merah itu tampaknya mengenalnya karena dia berjalan langsung menuju Errol dan menantangnya untuk berduel.
Dia mengklaim bahwa Errol hanya berhasil mengalahkan kedua anak itu karena dia mendapat bakat alami dari ibunya, Sein Pedang, tetapi karena dia adalah pecundang tanpa kelas, dia tidak akan pernah bisa berdiri di depan seseorang dengan kelas dan pelatihan dasar. Anak berambut merah itu akhirnya memberitahu mereka bahwa dia adalah putra Kapten Evans, pemimpin penjaga desa. Errol teringat sang kapten ketika dia meminta bantuan ibunya, tetapi anak lelaki ini tidak terlihat mirip sama sekali dengan pria kasar yang dilihatnya. Anak lelaki itu mengeluh tentang bagaimana ibu Errol selalu dianggap yang terkuat. Meskipun ayahnya juga adalah seorang ahli pedang, jadi akhirnya untuk menunjukkan keluarga siapa yang lebih baik, dia akan mengalahkan Errol dalam pertarungan. Mereka berdua mengambil posisi dan akhirnya pertandingan dimulai. Anak berambut merah itu segera menekan serangan, berusaha mendaratkan pukulan kemenangan sesegera mungkin, tetapi Errol telah berlatih dengan ibunya selamanya dan memiliki pertahanan yang sangat ketat juga. Kecepatan mereka mengesankan saat mereka melesat di sekitar lapangan latihan menyerang satu sama lain, yang membuat dua anak nakal itu terpana di tanah. Errol menyadari bahwa meskipun anak berambut merah itu jauh lebih kuat dari dua idiot lainnya, dia menggunakan amarahnya untuk bertarung, yang membuatnya ceroboh. Errol mencoba mencari celah sebelum menerjang, tetapi anak berambut merah itu siap untuk itu dan menggunakan serangan udaranya yang khusus. Errol berhasil menahan satu serangan, tetapi serangan lainnya menghantam dadanya, menjatuhkannya ke tanah. Errol terkejut dan bertanya trik macam apa itu, tetapi anak berambut merah itu mengklaim bahwa itu adalah skill yang tidak akan pernah bisa dipelajari oleh pecundang tanpa kelas seperti dia. Beberapa hari telah berlalu sejak kekalahan itu, tetapi api baru telah menyala di dalam diri Errol. Dia pergi ke dalam hutan dengan pedangnya dan mulai berlatih sendiri pada target latihan, dan setelah banyak percobaan, dia akhirnya berhasil meniru serangan ganda yang mengalahkannya sebelumnya. Sebelum dia bisa merayakannya, seekor goblin menyergapnya dengan melompat keluar dari semak-semak, tetapi itu bukan tandingan baginya karena Errol berbalik, melepaskan teknik serangan gandanya, yang segera menjatuhkan goblin itu ke tanah. Dia merasa bersemangat dengan teknik barunya yang dipelajari ketika tiba-tiba raungan keras muncul dari kedalaman hutan yang mengguncang Errol hingga ke tulang sumsumnya. Dia segera memutuskan untuk berlari kembali ke desa dan memperingatkan para penjaga, tetapi dia mendengar teriakan seorang anak laki-laki juga, yang menghentikan langkahnya. Dia menyadari bahwa anak laki-laki itu mungkin dalam kesulitan, dan akan terlambat sampai penjaga tiba jadi dia memutuskan untuk pergi ke dalam hutan sendiri. Dia berjalan dengan diam-diam sebentar sebelum akhirnya melihat seorang anak laki-laki yang terluka yang ternyata adalah orang berambut merah yang sama yang mengalahkannya dalam latihan. Anak laki-laki itu tampak babak belur, berdarah di sekujur tubuhnya, mengangkat pedangnya ke arah musuhnya, yang ternyata adalah goblin besar. Bahkan Errol belum pernah melihatnya dalam kehidupan nyata karena mereka tidak pernah mendekati desa. Dia bertanya-tanya apakah dia harus lari mencari bantuan karena dia tidak tahu apakah dia cukup kuat untuk mengalahkan monster itu, tetapi dia menyadari bahwa anak berambut merah itu pasti akan mati jika dia pergi. Errol akhirnya memantapkan hatinya dan menyelinap di belakang goblin dan tepat sebelum monster itu menyelesaikan anak berambut merah itu, Errol melepaskan serangan ganda yang kuat yang menembus goblin, membunuhnya seketika. Anak laki-laki itu terkejut melihat hobgoblin mati di lantai, tetapi lebih dari itu, dia terkejut dengan fakta bahwa Errol berhasil menggunakan serangan yang hanya dia pelajari setelah bertahun-tahun latihan dan dorongan dari kelasnya. Errol memberi anak itu air suci untuk pemulihan dan segera setelah itu anak itu bertanya kepada Errol bagaimana dia bisa melakukannya. Errol membalas bahwa serangannya tidak ada hubungannya dengan memiliki kelas, karena siapapun dengan cukup keterampilan, kecepatan, dan kekuatan dapat menirunya. Dia menjelaskan bahwa setelah kalah dari serangan ganda sebelumnya, Errol menganalisisnya dengan cermat dan berlatih berulang-ulang untuk memahami dasar-dasarnya, sehingga sekarang dia dapat memodulasi serangan itu sesuka hatinya. Anak laki-laki itu masih belum yakin dan menantang Errol untuk pertandingan, yang dengan senang hati diterima. Mereka berdua berdiri berhadapan dan menggunakan kemampuan mereka pada saat yang bersamaan. Kejutan bagi anak laki-laki itu, tidak hanya Errol berhasil menahan serangannya, tetapi dia juga menambahkan serangan ketiga yang menghantam anak laki-laki itu dan menjatuhkannya ke lantai.
Putra kapten itu marah, tetapi Errol menjelaskan bahwa dia tidak terikat oleh skill apapun yang memiliki batasan, jadi satu-satunya batasannya adalah kekuatan dan keterampilannya, yang berarti dia dapat menambahkan sebanyak mungkin tebasan yang dia inginkan jika dia cukup baik. Anak laki-laki itu kembali bangkit dan terlibat dalam pertempuran cepat lainnya, tetapi kali ini lagi dia terkena serangan ketiga yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia kembali terhempas ke tanah saat Errol mengklaim kemenangan dan pergi. 5 tahun penuh berlalu sejak hari itu dan Errol memutuskan untuk pergi dalam perjalanan ke Brescia, kerajaan yang dikenal dengan ilmu pedangnya. Baik ibunya maupun Kapten Evans mendapat pelatihan mereka dari Brescia dan Errol ingin menjadi yang terbaik di antara yang terbaik seperti mereka. Dalam perjalanannya, dia ditemani oleh beberapa orang asing, 2 di antaranya adalah pendekar pedang tingkat tinggi. Pria itu memiliki kelas barbar, sedangkan wanita itu dikenal dengan kelas pedang gandanya. Mereka berdua ingin mengasah keterampilan mereka di Brescia juga, tetapi mereka sepertinya tidak akur dan selalu bertengkar. Kusir Gerobak menyuruh mereka untuk tenang karena mereka semua akan pergi ke lokasi yang sama, tetapi pria itu terlalu misoginis dan ingin mengirim wanita itu kembali ke dapur. Namun, sebelum mereka bisa berdebat lebih lanjut, Kusir Gerobak berteriak kepada mereka untuk bersiap-siap dengan pedang mereka karena mereka mendapat masalah. Errol dengan tenang mendongak dan melihat sekumpulan orc bersama pemimpin mereka yang besar menghalangi jalan, dengan niat tidak membiarkan mereka pergi dengan selamat. 2 anak di gerobak menjadi takut dan meminta pria barbar itu untuk menyelamatkan mereka, tetapi si barbar, sesuai dengan namanya, adalah orang yang brengsek dan pengecut, yang mengklaim bahwa dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain dan melompat dari gerobak sebelum melarikan diri. Wanita itu mengikutinya, mengklaim bahwa setiap orang harus mengurus dirinya sendiri di dunia ini. Kusir Gerobak menjadi khawatir, bertanya-tanya apakah dia bisa melampaui kawanan orc dengan gerobak dan penumpangnya, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Errol turun dari gerobak tanpa sepatah kata pun dan mulai bergerak menuju monster-monster itu. Pengemudi menyuruhnya untuk mundur dan menyelamatkan diri, tetapi Errol mengabaikannya sebelum melesat ke arah orc pertama dan menikamnya di jantung. Pengemudi terkejut dengan kecepatan dan akurasinya yang luar biasa, sementara Errol menggunakan instant transmission dan terus menghilang dan muncul di depan orc, menjatuhkan mereka satu per satu. Sayangnya, dia dikelilingi oleh sekelompok orc di semua sisi, yang berarti dia tidak bisa menggunakan skill dasarnya lagi. Tetapi yang mengejutkan pengemudi, Errol menggunakan trik legendaris yang dikenal sebagai tarian pedang, di mana dia berputar-putar seperti orang bodoh memotong semua orang sekaligus. Kusir Gerobak tidak mengerti bagaimana Errol bisa menggunakan skill itu, karena itu hanya digunakan oleh pendekar pedang dengan kelas putri pedang dan mereka selalu perempuan. Errol, bagaimanapun, tidak terikat oleh norma gender. Dia berlari ke arah pemimpin orc, menghindari serangannya dengan ahli sebelum melompat ke atasnya dan menancapkan pedangnya jauh ke dalam tengkorak orc, membunuhnya seketika. Dia akhirnya kembali ke kusir yang terkejut dan menyuruhnya melanjutkan perjalanan ke Brescia, sementara salah satu anak bertanya kelas apa yang dia miliki. Dia hanya menjawab bahwa dia tidak memiliki kelas sama sekali, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Dia ingat bagaimana 5 tahun yang lalu ketika dia menunjukkan kepada ibunya skill pedang ganda baru yang dipelajarinya, ibunya mengira dia membayangkan sesuatu, tetapi ketika Errol memberitahunya bahwa dia berlatih untuk meniru skill apapun yang dia lihat, ibunya sangat senang dan berjanji untuk mengajarinya semua skill yang digunakan oleh kelas putri pedang. Kembali ke masa sekarang, dia dibangunkan oleh pengemudi yang memberitahunya bahwa mereka telah mencapai Brescia, negeri pedang. Errol turun dari gerobak dan menyaksikan pusat kota dipenuhi orang-orang dengan pedang terselip di pinggang mereka. Errol menoleh ke arah pengemudi dan bertanya apakah dia adalah pendekar pedang tingkat lanjut. Awalnya pengemudi mengaku bahwa dia hanya seorang kusir gerobak, tetapi Errol tahu bahwa hanya pendekar pedang yang baik yang dapat mengidentifikasi gerakan yang dia lakukan secara spontan. Kusir gerobak itu mengakui bahwa dia berasal dari kelas Ksatria Suci, yang merupakan kelas yang cukup bagus, tetapi dia bosan bertarung sehingga dia lebih suka bersantai sesekali dengan berpura-pura menjadi kusir biasa. Sang Ksatria Suci menyadari bahwa ini mungkin pertama kalinya Errol di kota dan memberitahunya bahwa dia perlu menemukan guild untuk dirinya sendiri terlebih dahulu.
Tanpa guild, dia tidak akan bisa bertarung di turnamen apapun, dan di kota ini, bertarung dan memenangkan turnamen adalah cara utama para pendekar pedang membuktikan nilai mereka dan menghasilkan uang. Errol membalas bahwa dia tidak peduli dengan uang, tetapi dia ingin bertarung dengan pendekar pedang terkuat yang bisa ditawarkan tempat ini kepadanya. Pengemudi memberitahunya untuk waspada terhadap guild korporat yang beracun, karena mereka dapat menyedot jiwa Anda. Dengan itu, pengemudi berbalik dan pergi, sementara Errol pindah ke kota, melihat semua orang yang berbeda mengumumkan guild mereka, mempekerjakan orang dan pendekar pedang mengantri untuk mencoba peruntungan mereka untuk guild yang lebih baik. Di tengah jalan, dia tidak sengaja menabrak seorang gadis pirang, Loli, yang langsung menempel padanya, mengatakan kepadanya bahwa dia adalah anggota guild terkenal dan ingin dia bergabung dengan mereka. Errol langsung waspada padanya, karena dia tampak sangat putus asa untuk mencari anggota sehingga dia menolak. Namun, Loli tidak meninggalkannya sendiri dan terus mengganggunya untuk bergabung dengan guild mereka lagi dan lagi, tetapi Errol bukanlah seorang sim dan terus menolak. Dia bertanya padanya guild terkuat apa di sini dan dengan enggan dia menjawab bahwa guild Shadow Blade adalah salah satu yang terkuat saat ini karena memiliki 8 pendekar pedang berkelas. Dia meminta arahnya dan segera menuju ke guild. Dia dihentikan di tengah jalan oleh penjaga yang mengarahkannya ke resepsionis untuk tes. Di resepsionis, dia menemukan antrean panjang pendekar pedang pemula yang bersedia mencoba peruntungan untuk memasuki guild terkenal itu, yang juga membuat Errol bersemangat, yang bertanya-tanya orang hebat seperti apa yang harus dia hadapi. Tetapi ketika gilirannya tiba untuk mendaftar, resepsionis menertawakannya karena menjadi pecundang tanpa kelas, dengan klaim bahwa hanya orang dengan kelas pendekar pedang lanjutan yang dapat mendaftar untuk ujian guild. Errol mengklaim bahwa dia yakin dia bisa lulus ujian mereka, tetapi resepsionis menolak untuk mendaftarkannya. Sedih karena ini, dia memutuskan untuk pergi ketika dia melihat 3 pendekar pedang peringkat S memasuki aula yang langsung diperlakukan seperti selebritas. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan pertunjukan itu dan segera beralih ke guild lain, tetapi satu persatu, dia ditolak oleh semua mereka dengan alasan dia tidak memiliki kelas. Lelah, dia kembali ke kota, mengeluarkan surat yang diberikan ibunya dan menyuruhnya untuk menemukan guild lamanya, karena mereka pasti akan membantunya menemukan sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah ibunya tahu bahwa dia akan mengalami kesulitan sebanyak ini, tetapi dia tetap bersyukur. Namun, sebelum dia sempat membaca surat itu, Loli pirang itu kembali menempel padanya, mengklaim bahwa mereka masih siap menerimanya, tetapi Errol menolak lagi. Dia benar-benar mulai memohon padanya untuk bergabung dengan guild, menyuruhnya melakukannya sebagai amal, dan menunjuk ke rumah guild yang indah, mengklaim bahwa itu adalah guildnya. Ini sedikit mengejutkan Errol, tetapi Loli menjawab bahwa guild mereka yang dikenal sebagai Dragon Fang dulu adalah yang terbaik di negara ini untuk waktu yang sangat lama, tetapi belakangan ini merosot dan saat ini mereka adalah yang terlemah, tetapi dia ingin membawanya kembali ke kejayaan masa lalunya. Nama Dragon Fang tiba-tiba terdengar familiar karena dia ingat bahwa ibunya pernah memberitahunya tentang pemimpin guildnya yang adalah seorang pendekar pedang ganda, yang menamai guild Dragon Fang sesuai dengan gerakan spesialnya. Dia cepat-cepat mengeluarkan surat itu untuk mencari namanya, dan itu memang guild yang dibicarakan ibunya. Dia memutuskan untuk masuk bersamanya, yang membuatnya sangat senang, tetapi begitu mereka memasuki ruangan, dia menemukan seorang pria tua mabuk dengan hanya satu lengan di sofa. Pria itu menyuruh Errol pergi ke tempat lain karena guild ini sudah tamat dan pergi, sementara Loli memberitahunya bahwa dia adalah ayahnya, yang dulu adalah pendekar pedang terbaik kedua di kota, tetapi sejak kehilangan lengannya, dia tidak pernah menjadi sama lagi. Namun, Errol mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan guild. Ini membuat Loli sangat senang, dan dia dengan cepat menyusun perjanjian, yang diisi Errol dan dikembalikan kepadanya. Dia membacanya sebelum bertanya mengapa dia meninggalkan kolom kelas kosong. Saat itulah Errol menjawab bahwa itu karena dia tidak memiliki kelas. Loli tersentak dan mengeluarkan pedang, mengklaim bahwa dia mengira Errol mungkin adalah pendekar pedang kelas lanjut karena dia bertingkah sulit didekati. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, pintu terbuka dan seorang gadis cantik berambut merah bernama Rai memasuki ruangan. Loli segera berlari ke arahnya,
menangis bahwa idiot tanpa kelas ini menipunya untuk bergabung dengan guild. Ini langsung menarik perhatian Rai, dan dia menatap Errol, mengklaim bahwa dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Errol bingung dan bertanya bagaimana dia mengenalnya, dan Rai tampak terkejut, mengklaim bahwa mereka berasal dari desa yang sama dan berlatih bersama. Itu masih tidak familiar, tetapi akhirnya dia menyadari bahwa anak laki-laki berambut merah yang dia lawan berkali-kali sebelumnya sebenarnya bukan laki-laki, tetapi perempuan. Loli juga tahu tentang cerita itu, dan bertanya kepada Rai apakah ini adalah pria tanpa kelas yang mengalahkannya ketika dia masih muda, karena dia selalu mengira cerita itu adalah mitos. Namun, Rai masih terpaku pada kekalahan itu dan segera menantang Errol untuk pertandingan. Pertarungan dimulai dan Rai langsung menggunakan serangan tebas ganda, yang menurut Errol bisa dia lawan, tetapi yang mengejutkannya, tebasan Rai menembus miliknya dan menghantamnya tepat di dada. Ini membingungkannya, tetapi Rai mengungkapkan bahwa dia memiliki kelas pendekar pedang kekuatan, itulah sebabnya dia mampu menggunakan pedang yang 5 kali lebih berat dari pedang normal, yang berarti dia memiliki 5 kali kekuatan dalam setiap pukulan pedang. Errol terkesan dengan fakta bahwa dia masih mempertahankan kecepatannya bahkan setelah menggunakan pedang yang lebih berat, tetapi kecepatan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecepatannya sendiri. Kali berikutnya Rai menyerang, dia menciptakan bayangan setelah dirinya sendiri, yang mengalihkan perhatian Rai sementara dia muncul di belakangnya dan memukulnya di punggung. Rai bingung dan mencoba lagi, tetapi hasilnya sama. Errol menggunakan teknik yang hanya digunakan oleh pendekar pedang tingkat lanjut, sementara Errol menyadari bahwa Rai terlalu tangguh untuk ditaklukkan dengan serangan normalnya. Rai juga tahu ini dan mencoba mengakhiri pertarungan dengan pukulan beratnya, tetapi Errol menggunakan counter tanda tangan ibunya, yang membuat Rai bertekuk lutut dan pertarungan selesai begitu saja. Dengan itu, sikap Loli berubah sepenuhnya dan dia sekali lagi menyambutnya ke guild mereka dan memberitahunya bahwa guild mereka saat ini sedang terlilit hutang. Untuk keluar dari hutang, mereka harus memasuki turnamen dan bertarung sebagai kelompok 3 orang melawan guild lain yang akan memiliki 5 anggota dalam satu tim. Errol, bagaimanapun, bersemangat dengan prospek bertarung melawan lawan yang kuat dan menantikan kesempatan untuk mengasah keterampilannya lebih lanjut. Keesokan paginya, Errol bangun di kamarnya sendiri di tempat tidur baru yang sekarang menjadi miliknya. Dia butuh beberapa saat untuk mengingat semua yang telah terjadi sejak dia tiba di sini. Dia sekarang menjadi bagian dari guild legendaris yang sama tempat ibunya bekerja, yang merupakan hal besar baginya, jadi dia memutuskan untuk tidak mengecewakannya dan membuat guild ini hebat lagi. Dia membersihkan diri dan berjalan ke ruang tamu di mana Loli dan Rai sudah bangun, mengobrol di dekat perapian tentang turnamen yang akan datang. Loli segera menarik Errol ke dalam percakapan dengan klaim bahwa turnamen akan dimulai minggu depan, dan karena mereka sekarang memiliki 3 anggota alih-alih 2, mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen juga. Dia memberitahu Errol bahwa itu akan sangat sulit karena ini akan menjadi turnamen gaya eliminasi dengan pertandingan 1 lawan 1, tetapi setiap guild mungkin akan memiliki 5 anggota yang akan menempatkan mereka pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, jadi mereka harus mengalahkan lebih dari 1 lawan masing-masing jika mereka ingin bertahan bahkan di babak pertama. Loli cukup optimis, mengklaim bahwa itu seharusnya masih baik-baik saja karena guild mereka sudah memiliki 2 pendekar pedang peringkat B, jadi kecuali, dan sampai mereka tidak berakhir bertarung melawan pendekar pedang peringkat S, mereka harus sama-sama cocok dalam pertarungan. Errol agak baru dengan konsep ini dan bertanya apa sebenarnya arti peringkat ini. Loli menjelaskan bahwa ada 5 peringkat total dari D sampai S, di mana S adalah peringkat tertinggi yang dapat dicapai, dan dari 20.000 pendekar pedang di Brescia, hanya 20 yang dinilai sebagai peringkat S. Sedangkan peringkat D adalah peringkat pemula lengkap yang hanya tahu cara memegang pedang. Dia dengan bangga mengklaim bahwa baik dia maupun Ray adalah pendekar pedang peringkat B sendiri dan karena Errol berhasil mengalahkan Ray dalam pertarungan langsung, itu berarti dia juga adalah pendekar pedang peringkat B seperti mereka. Mengingat bahwa mereka memiliki 3 pendekar pedang peringkat B, mereka harus memiliki peluang bagus untuk setidaknya bertarung di babak awal. Dengan itu, Loli pergi ke dapur, meninggalkan Errol dengan pikirannya. Sementara Ray akan pergi, dia menariknya dan bertanya tentang kemampuannya sebagai pendekar pedang kekuatan.
Dia masih tampak kesal dengan kekalahannya kemarin, tetapi menjawab bahwa salah satu kemampuannya adalah mengeraskan perisai mananya untuk melindunginya dari sebagian besar serangan berkekuatan rendah. Errol memikirkannya sejenak, bertanya-tanya bagaimana tepatnya dia bisa mempelajari teknik berharga seperti itu ketika tiba-tiba dia mendapat ide. Dia menyuruh Rai untuk memukulnya dengan pedangnya yang masih tersarung. Rai memberitahunya bahwa dia tidak tertarik, tetapi Errol memegang tangannya, memohon padanya untuk melakukannya, tetapi Rai tampaknya mendapat kesan yang salah, mengira Errol sedang dalam suasana kinky. Tapi dia tidak sepenuhnya menentang ide itu, dan memberitahunya bahwa mungkin mereka harus mulai dengan sesuatu yang lebih normal. Errol tidak menghormati Buddy di depannya, menyadari bahwa mereka berdua memikirkan hal yang berbeda dan menjelaskan bahwa dia ingin dia memukulnya sehingga dia bisa belajar Ruhe Siyong keterampilan untuk mengeraskan perisai perlindungan mananya, yang akan paling efektif ketika bertarung melawan banyak penyerang. Karena Anda lebih mungkin terkena pukulan dalam situasi seperti itu, dia terkejut dan bertanya apakah dia sudah gila. Karena skill hanya diberikan oleh rahmat ilahi Dewi dan adalah sesuatu yang tidak dapat dipelajari. Tapi Errol sekarang adalah seorang ateis dan menyuruhnya untuk menutup mulutnya karena dia sudah mempelajari skill seperti Twin Blade Slice dan Instant Transmission. Ini membuat Rai diam yang akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mencobanya sekali. Mereka pergi ke lapangan latihan di mana dia menyerahkan pedangnya, memperingatkan bahwa pedangnya 5 kali lebih berat dari pedang normal manapun. Dan tanpa skill kekuatan kasar, Errol tidak akan pernah bisa mengayunkannya. Tapi Errol sekali lagi membungkam si feminis dengan mengambil pedangnya, menghunuskannya dan mengayunkannya dengan keanggunan dan kemudahan yang mengejutkan. Rai sekali lagi terdiam bertanya bagaimana mungkin dia mampu melakukan semua ini sementara tanpa kelas dan tanpa skill apapun. Errol menjawab bahwa apapun yang telah dipelajarinya, dia pelajari melalui dedikasi dan latihan sehari-hari. Dia bersumpah untuk menyaingi bakat mereka dengan kerja keras dan usaha murni. Ini mengubah hati Rai dan dia meminta maaf atas komentarnya sebelum mengambil kembali pedangnya dan setuju untuk pelatihan, tetapi memperingatkannya bahwa dia tidak akan menahan diri. Errol setuju dan mencoba menggoda, tetapi momen itu telah berlalu dan si Buddy menamparnya di wajah dengan pedang sarungnya. Beberapa saat kemudian, Loli berlari ke lapangan latihan, terengah-engah dan stres, dan memberitahu Errol dan Rai bahwa dia baru saja mengetahui guild mana yang akan mereka hadapi dan itu bukanlah berita baik. Dia memberitahu mereka bahwa grup yang mereka hadapi tidak lain adalah anggota Guild Top Black Blade, yang memiliki lebih dari 8 pendekar pedang peringkat S, dipimpin oleh pemimpin mereka Geo yang dikenal seganas ular. Tapi Loli juga tidak punya rencana untuk mundur, dan dengan pidato berapi-api dia memberitahu mereka bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan kandidat mereka. Dia kemudian melihat ke bawah pada Errol yang terbaring di tanah setelah dipukuli oleh Rai selama sesi latihan. Loli bertanya apakah Errol sudah mati, tetapi Rai menjawab bahwa mereka hanya melakukan latihan khusus, tetapi Loli mengira Rai hanya melampiaskan stresnya pada pemula. Errol akhirnya bangun dengan klaim bahwa dia lapar setelah dipukuli begitu banyak dan ingin makan. Seminggu berlalu selama pelatihan dan akhirnya hari kompetisi tiba. Orang-orang dari seluruh negeri berkumpul di Coliseum, mendiskusikan pertandingan, sementara Errol benar-benar terpana oleh betapa besarnya tempat itu sebenarnya. Loli mendengar orang-orang mengklaim bahwa Dragon Fang telah hancur, yang membakar amarahnya, tetapi Ray berhasil menghentikannya. Errol menyadari bahwa orang-orang juga berjudi di sini, memasang taruhan pada tim mana yang akan menang, dan Loli memberitahunya bahwa saat ini odds dalam pertarungan mereka adalah 20-1. Errol mengklaim bahwa itu cukup mengesankan, tetapi Loli berteriak padanya untuk diam karena itu berarti tidak ada seorang pun di seluruh kota yang percaya bahwa mereka bisa menang melawan Guild Black Blade. Tapi ini juga bisa menjadi berkah terselubung karena jika mereka berhasil menang, mereka bisa mendapatkan banyak uang dari satu pertandingan. Ray mencoba menenangkannya, tetapi dia sudah terlalu jauh, dengan api membara di matanya. Dia mengklaim bahwa mereka harus memenangkan pertandingan ini tidak peduli apa, karena jika mereka kalah, tidak akan ada guild lagi, dan untuk memastikan bahwa mereka menjadi sangat kaya setelah pertandingan mereka, dia bertaruh sendiri dengan menjadikan rumah guild sebagai jaminan. Jadi jika mereka menang, hidup mereka akan diubah selamanya,
dan tidak ada yang akan membicarakan mereka sebagai guild sampah yang dulu bagus. Ray bertanya bagaimana jika mereka kalah, dan Loli menjawab bahwa itu bahkan tidak penting karena jika mereka kalah, mereka akan kehilangan segalanya. Tiba-tiba dia dipanggil oleh seorang pria yang ternyata tidak lain adalah Geo, pemimpin Guild Blackblade, yang mulai meremehkan Loli, dan menjelaskan bahwa dialah yang menarik beberapa string untuk membuat pertandingan pertama antara guild mereka. Itu akan menjadi pertarungan mudah bagi mereka, yang pasti akan mereka menangkan, dan di samping itu mereka dapat sepenuhnya memadamkan sisa-sisa terakhir guild, yang dulu adalah yang terbaik. Dia menyuruhnya tidak perlu khawatir, karena jika dia berhasil menang, itu berarti dia memiliki guild terbaik, tetapi itu hanya akan terjadi jika dia berhasil mengalahkan pendekar pedang peringkat es mereka, tetapi dengan pecundang tanpa kelas di tim mereka, itu tidak terlihat mungkin. Dengan itu dia tertawa pada kecerdikannya sendiri dan mengucapkan semoga sukses sebelum pergi. Segera mereka memasuki arena di mana Errol menyadari bahwa Geo sendiri tampaknya tidak bertarung dan bertanya-tanya apakah itu meningkatkan peluang mereka untuk menang. Tapi Ray memberitahunya bahwa seluruh tim mereka adalah peringkat es jadi tidak masalah, ditambah susunan pemain mereka saat ini tampaknya lebih agresif dari biasanya. Akhirnya tiba waktunya untuk pertempuran, dan penyiar memperkenalkan para kontestan. Dari sisi Blackblades, seorang anak laki-laki berambut hijau dengan kelas Venture dikirim ke depan, yang dengan panas menyatakan bahwa dia akan mengalahkan seluruh tim lawan. Sementara komentator terkejut ketika dia melihat bahwa dari sisi Dragon Fangs, Errol si pendekar pedang tanpa kelas akan bertarung. Anak Venture itu tampak tidak tertarik karena tidak peduli seberapa cepat dia mengalahkan idiot tanpa kelas, tetapi memutuskan untuk melakukannya karena dengan begitu dia bisa bertanding melawan para gadis. Pertandingan dimulai dan dalam hitungan detik, si Venture melesat dan menikam Errol melalui dada, mengejutkan semua orang dengan kecepatannya. Tapi sementara Loli khawatir tentang Errol, Ray menyuruhnya untuk melihat dengan seksama, karena ternyata itu hanya bayangan Errol. Si Venture tampak terkejut, tapi itu tidak menggoyahkannya, dan dia berbalik dan menerjang lagi, hanya untuk menemukan bayangan setelah lainnya. Dia menyadari bahwa ini tidak akan berakhir secepat yang dia harapkan karena dia dikelilingi oleh gambar-gambar Errol, tapi itu tidak penting baginya karena dia berencana menggunakan kecepatannya untuk menikam mereka semua. Semua bayangan setelah menyerang sekaligus, dan si Venture menebas melalui mereka semua, hanya untuk ditikam oleh Errol yang asli, yang berhasil menghasilkan 3 bayangan setelah yang seharusnya sangat sulit. Si Venture jatuh ke tanah, dan pertandingan selesai begitu saja. Errol mengklaim bahwa ibunya biasa berlatih dengannya sambil menggunakan 5 gambar sekaligus, dan itu adalah ibunya yang bermain mudah. Komentator terkejut saat publik meledak dengan sorakan untuk kandidat tanpa kelas. Dia menyadari bahwa meskipun dia mencoba teknik yang persis sama dengan anak Venture, miliknya tidak sehalus itu, yang berarti dia harus mengerjakannya lebih lanjut. Pertandingan berikutnya yang dihadapi Errol adalah melawan pengguna pedang ganda yang mendorong serangan dengan rentetan pukulan pedang yang konstan, tetapi Errol berhasil menahan semuanya sebelum menggunakan serangan tebas ganda untuk menjatuhkan lawannya. Dengan 2 orang jatuh, lawan berikutnya yang dihadapinya ternyata adalah pengguna pisau genggam terbalik, yang lebih berhati-hati dalam langkahnya dan menggunakan banyak teknik bela diri di samping pedangnya. Tapi itu tidak berguna, karena Errol terlalu cepat untuknya dan membingungkannya dengan bayangan setelah sebelum menjatuhkannya dari belakang. Ray dan Loli sama-sama terkejut dengan fakta bahwa pria ini baru saja mengalahkan 3 pendekar pedang peringkat es tanpa berkeringat dalam waktu singkat, yang sebenarnya membuat Loli berharap bisa memenangkan pertandingan. Pertandingan berikutnya ternyata sedikit lebih sulit karena dia dihadapkan pada pendekar pedang perisai yang dikenal tangguh. Dan karena Errol tidak bisa mendaratkan pukulan kritis, dia dipaksa untuk menari-nari dan secara perlahan mengikis perlindungannya sedikit demi sedikit. Lawannya berteriak padanya bahwa dia tidak mungkin orang tanpa kelas, tetapi Errol menjawab bahwa apapun yang telah dicapainya itu melalui kerja keras belaka dan tidak ada yang lain. Si Brute memberitahunya bahwa kerja keras tidak akan membawanya jauh ketika berhadapan dengan bakat, saat dia berlari ke depan dengan skill bas perisainya. Tapi Errol berhasil menggunakan salah satu teknik tanda tangan ibunya, yaitu Foresight, saat dia memprediksi gerakan musuhnya dan berhasil menendang perisai itu jatuh. Dengan itu, dia menggunakan teknik yang dipelajarinya dari lawan terakhirnya,
pria bela diri, dan menendang Brute di perut. Dia kemudian mengambil perisai dan mulai bergerak maju. Si Brute menjadi marah dan mencoba menyerang. Tapi Errol berhasil menangkis sebelum melesat ke depan dan menggunakan bas perisai yang sama untuk menghancurkan lawannya. Orang-orang mulai menulis dan memanggilnya pembohong yang tidak mengungkapkan peringkat dan kelasnya. Jadi para penyelenggara membawa ide kelasnya ke bola kristal ajaib dan menyiarkan langsung bahwa dia memang orang tanpa kelas. Dengan itu, lawan berikutnya diumumkan yang tampaknya berbeda. Pendekar pedang ini bernama Masamune dan ternyata dia adalah keturunan samurai dari timur dengan pedang melengkung bernama katana. Bahkan sebelum Masamune mengeluarkan pedangnya, Errol merasakan bahaya dan bersiap. Mengetahui bahwa pertarungan ini tidak akan semudah yang lain, dia menyadari bahwa Masamune berencana menggunakan skill ultimatenya dan seperti ular sedang menunggu untuk menyerang, tetapi Errol penasaran jadi dia bergerak maju, menempatkan dirinya dalam bahaya. Saat dia memasuki jangkauan pendekar pedang itu, Masamune mengayunkan pedangnya ke arah Errol, tetapi entah bagaimana Errol lebih cepat dan menghilang di belakangnya. Masamune terkejut, tetapi Errol memberitahunya bahwa dia benar-benar adalah orang tercepat yang pernah dilihatnya di kota, tapi sayangnya baginya, ibunya sendiri jauh lebih cepat jadi dia terbiasa. Dengan itu, dia menggunakan skill ultimate Putri Pedang, menikam musuhnya berkali-kali, mengalahkannya. Dengan itu, semua orang terkejut hingga terdiam karena anggota termuda dari guild terlemah baru saja membersihkan anggota terkuat dari guild terkuat. Errol berjalan menuju Ray dan Loli, merasa puas dengan fakta bahwa mereka seharusnya telah mendapatkan cukup uang untuk menjaga guild tetap berjalan. Malam itu ketika mereka kembali ke rumah guild, mereka segera mulai merayakan dengan minuman di mana-mana. Errol masih terkejut dengan fakta bahwa Loli cukup umur untuk minum, tetapi dia mengklaim bahwa dia adalah wanita dewasa. Bahkan jika dia terlihat sedikit kecil, dia masih tidak bisa percaya bahwa Errol mengalahkan 5 pendekar pedang peringkat S dari guild terbaik di negara itu sendirian. Dia memutuskan bahwa dia harus mencoba untuk memikatnya karena dia adalah tiketnya untuk keluar dari kemiskinan dan ketidakjelasan. Dia mencoba meminta tangannya untuk menikah, mengklaim bahwa dia dapat memenuhi semua keinginannya. Tapi Errol adalah Sigma sejati dan menolaknya mentah-mentah, mengklaim bahwa dia lebih memilih seseorang seperti Ray. Ini segera membuat Ray tersipu, saat dia bangkit dari tempat duduknya, berteriak pada Errol untuk berhenti mengatakan hal seperti itu. Hanya karena dia ingin menolak Loli, tapi Errol serius mempertimbangkannya. Dia bertanya mengapa dia akan berpikir bahwa dia mengolok-oloknya, dan dia menjawab bahwa ketika mereka masih muda, dia memanggilnya pria selama pertarungan pedang. Dia mengklaim bahwa siapapun yang bertemu dengannya telah mengatakan bahwa dia tidak memiliki pesona kewanitaan, tetapi Errol dapat melihat 2 pesona kewanitaan besar tepat di depannya dan tidak setuju. Loli menyadari bahwa Ray sama sekali tidak tahu apa kekuatan terbesarnya dan bagaimana tepatnya dia bisa menggunakannya sehingga dia tidak perlu benar-benar mengkhawatirkannya. Dengan itu, dia mulai menggosok kaki Errol, mengklaim bahwa dia pasti lelah setelah semua pertarungan selama hari itu dan menyuruhnya menemuinya di kamar tidur. Ray segera malu, menyuruh Loli berhenti mengatakan hal-hal aneh, tetapi Loli tersenyum sedikit mengklaim bahwa dia hanya akan memberinya pijatan yang layak setelah hari yang melelahkan. Namun, yang mengejutkannya, Errol membalas bahwa dia lebih suka dipijat oleh Ray. Ide pijatannya adalah dipukuli hingga babak belur oleh Ray di lapangan latihan saat dia mencoba menguasai magic penguatan yang digunakan Ray dengan mudah berkat kelas dan skillnya. Bertanya-tanya apakah Errol memiliki ide apa itu pijatan sebenarnya, keributan konstan akhirnya membangunkan ayah Loli yang turun ke lapangan latihan. Benar-benar mabuk, mengeluh tentang kebisingan, mengklaim bahwa mereka tidak perlu melampiaskan frustrasi karena kalah turnamen bahkan sebelum dimulai di tengah malam. Namun, Loli memberitahunya bahwa mereka sebenarnya memenangkan pertandingan mereka, yang melawan guild terbaik saat ini. Ini menarik perhatiannya. Tapi dia berpikir bahwa Black Blade pasti mengirimkan newbie peringkat B atau C mereka sebagai umpan meriam, tetapi Loli mengejutkannya lebih jauh dengan mengatakan bahwa semua lawan mereka adalah peringkat S. Dan tidak hanya itu, tetapi Errol mengalahkan mereka semua sendiri tanpa bantuan apapun. Ini mengagetkan ayahnya dari mabuknya, saat dia melihat Errol, babak belur, bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar sekuat itu. Loli mengklaim bahwa dia membuat banyak taruhan,
dan karena Errol membersihkan, menyapu tim musuh, dia memenangkan jackpot, dan sekarang tidak hanya mereka keluar dari hutang, tetapi juga memiliki cukup uang untuk menutupi biaya operasional mereka. Namun, ayahnya tidak begitu optimis, mengklaim bahwa jika karena keberuntungan anak ini benar-benar sekuat itu, dia akan segera direkrut oleh guild yang lebih besar, lebih berpengaruh, dan lebih kaya. Jadi dia tidak boleh berharap terlalu tinggi. Loli menyuruhnya tidak khawatir tentang itu karena dia akan segera menikahi Errol, yang berarti mereka akan terikat seumur hidup. Errol mengumumkan bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi segera mengalihkan perhatiannya ke ayahnya. Mengklaim bahwa Loli mungkin bebal, tapi setidaknya dia bukan pecundang yang menyerah pada segalanya. Ini adalah sindiran jelas pada ayah Loli yang menatapnya dengan berbahaya, tetapi Errol tidak menangkap petunjuknya dan melanjutkan bahwa dia harus berhenti dengan aksinya yang meratap dan mulai bertindak lebih sesuai usianya, karena dia masih memiliki satu tangan yang tersisa dan bisa mengayunkan pedang dengan tangan itu. Ini memicu ayahnya, yang segera menangkap kera Errol. Menyuruhnya menghindari berbicara tentang subjek yang tidak dia ketahui, dia memberitahu Errol bahwa seorang pendekar pedang ganda yang tidak bisa menggunakan dua pedang tidak lebih dari sampah. Errol mengklaim bahwa dia tidak setuju karena dia sendiri adalah pendekar pedang tanpa kelas yang masih bersaing dan berusaha bangkit di dunia ini. Kemudian ayahnya mendorongnya pergi dan berjalan kembali ke lantai atas. Loli dan Rai segera datang ke sisi Errol, menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan Loli meminta maaf atas perilaku ayahnya, sambil berterima kasih kepada Errol karena berbicara. Errol mengklaim bahwa bahkan setelah kehilangan lengannya dan menjadi rusak untuk waktu yang lama, ayahnya masih sangat kuat dan sia-sia bahwa dia menolak untuk menggunakan kekuatan dan pengalamannya yang luar biasa. Dia berpikir sendiri tentang semua skill keren yang bisa dipelajarinya dari seorang pendekar pedang ganda dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memotivasi ayah Loli, Rod, untuk mengangkat pedang sekali lagi. Loli mendengar tentang usahanya untuk mempelajari skill baru dan menyarankan agar dia mengambil beberapa Dungeon di dekat kota. Errol sama sekali tidak menyadari tentang Dungeon, jadi Rai memberitahunya bahwa Dungeon adalah gua bawah tanah di mana monster muncul dalam ratusan dan seluruh tempat penuh dengan jebakan. Menjadikannya salah satu tempat terbaik untuk mempelajari skill baru dan naik level dengan pengalaman pertempuran kehidupan nyata yang lebih banyak yang akan membantu mereka selama Piala Dewa Pedang. Errol tidak tahu apa yang dia bicarakan, jadi dia menjelaskan bahwa kota setiap tahun menjadi tuan rumah turnamen di mana pendekar pedang terbaik di negara itu berpartisipasi untuk menunjukkan keterampilan mereka dan membuktikan bahwa mereka adalah pendekar pedang tunggal terbaik di negara itu. Loli segera mengeluarkan formulir dan menyuruh Errol mengisinya jika dia ingin berpartisipasi. Tapi untuk menimbulkan kengerian, dia merobeknya tepat di depan mereka. Rai bingung dan bertanya apakah dia tidak ingin berpartisipasi dalam kontes. Tapi Errol menjawab bahwa Loli mencoba menipunya dan memberinya sertifikat pernikahan untuk ditandatangani. Loli tertawa, mengklaim bahwa dia hanya menguji air. Tapi Errol sudah selesai menjadi anak baik dan mencekiknya dari belakang untuk memberinya pelajaran. Keesokan paginya, Errol bangun untuk menemukan Loli mencoba menyerangnya, tetapi dia menghindar dan mengikatnya ke tempat tidur sebelum pergi. Kemudian hari itu, mereka semua pergi ke Dungeon bersama, di mana Loli menjelaskan bahwa setiap orang bisa berdiri di lingkaran teleportasi melalui mana mereka dapat berteleportasi ke level Dungeon yang mereka inginkan. Tapi Anda hanya bisa pergi ke level yang pernah Anda kunjungi sebelumnya. Loli mengklaim bahwa dia telah mencapai level 12, sementara Rai telah mencapai level 14. Errol segera memutuskan untuk pergi bersama Rai ke level 14. Tapi Loli mengklaim bahwa itu tidak bekerja seperti itu, dan dia perlu hadir secara fisik di level untuk bisa pergi ke sana lagi. Itu mengecewakan karena Errol ingin bertarung melawan monster terkuat yang bisa dia temukan dari awal. Tapi Loli menyuruhnya tidak khawatir karena dia tahu rute yang sangat singkat yang akan membawa mereka ke lantai bawah dengan sangat cepat. Mereka setuju dengan rencana itu, tetapi Loli mencoba membuat Errol sendirian. Mengklaim bahwa Rai dapat melanjutkan lari level 14-nya karena Errol tidak akan membutuhkan dua pemandu dan mulai menyeretnya pergi. Tapi Errol tidak mudah dimanipulasi dan meminta Rai untuk ikut dengan mereka. Mereka memasuki lantai pertama di mana mereka segera diserang oleh dua ksatria berbaju zirah.
Errol mengeluarkan pedangnya dan mulai bentrok dengan salah satu dari mereka, sementara Rai menangani yang lain. Dia terkejut melihat bahwa bahkan setelah memiliki zirah berat, ksatria itu bergerak dengan kelincahan yang luar biasa, tapi itu bukan masalah yang tidak bisa dia atasi. Jadi dia menggunakan langkah dasarnya dan memenggal kepala ksatria itu, hanya untuk menyadari bahwa seluruh zirah itu kosong dan ditenagai oleh mana Dungeon itu sendiri. Ksatria itu mulai bergerak lagi bahkan tanpa kepalanya, dan Rai mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kelemahan nyata dan juga tidak merasakan sakit. Jadi Errol memutuskan untuk menargetkan kaki, yang berhasil dengan indah karena ksatria ajaib itu runtuh di tanah. Rai juga berurusan dengan lawannya, mengklaim bahwa mereka akan segera beregenerasi jadi mereka perlu melanjutkan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, Errol bertanya kepada Loli apa kelasnya, dan dia dengan sangat bangga mengklaim bahwa dia adalah seorang Venture dan berjanji untuk mengajarinya apapun yang dia inginkan, di lapangan latihan atau di tempat tidur, tapi Errol sekali lagi menolaknya dan melanjutkan. Sebelum memasuki level kedua, mereka mendengar tangisan minta tolong datang dari pintu, dan ketika mereka mendekat, mereka menemukan seorang pria berlumuran darah, berlutut di lantai dan memohon bantuan. Rai menyarankan untuk membawanya ke atas tanah, tetapi pria itu menolak, mengklaim bahwa teman-temannya masih di dalam, dan mereka terluka parah oleh jebakan. Dia memohon kepada mereka untuk membantu menyelamatkan teman-temannya, tetapi Loli segera turun ke bisnis meminta uang sebagai imbalan atas bantuan. Pria itu bahkan membayarnya sejumlah uang dari uang yang dia menangkan dari judi, tetapi Errol merasakan sesuatu yang salah saat berjalan di belakang pria itu. Dia memperhatikan bahwa setiap kali dia kehilangan darah seperti itu, dia bahkan tidak bisa duduk sendiri tanpa air suci, apalagi berjalan kembali ke ruangan yang berbahaya. Dia menyadari bahwa darah dan luka-luka itu sepenuhnya palsu, tetapi memutuskan untuk menyimpan informasi ini untuk dirinya sendiri, hanya karena dia berpikir ini mungkin mengarah pada sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Pria itu membawa mereka ke ruang rahasia di mana mereka menemukan jejak darah dan genangan di tengah dengan satu koin emas tunggal. Pemandangan koin itu langsung memikat Loli yang pergi untuk mengambilnya ketika lingkaran teleportasi muncul di bawah mereka. Rai menyadari bahwa ini adalah jebakan, sementara pria itu tersenyum pada mereka, mengklaim bahwa dia dibayar dengan baik hanya untuk melakukan pekerjaan yang mudah seperti itu. Tapi yang mengejutkannya, lingkaran ajaib itu menteleportasi dia bersama yang lain. Mereka semua muncul di lantai yang bahkan Rai belum pernah lihat, yang berarti itu bahkan lebih rendah dari lantai 14, tetapi belum ada tanda-tanda musuh kuat. Pria yang berpura-pura terluka itu gemetar ketakutan. Dia gagap bahwa ini seharusnya menjadi lantai terendah di Dungeon di mana Dewa Pedang tingkat lanjut dapat ditemukan. Tiba-tiba seorang ksatria dengan zirah pelangi yang disenjatai muncul di depan mereka, tetapi Loli menolak untuk mempercayai kisah kelas Dewa Pedang, yang semua orang pikir hanyalah mitos. Namun, Errol menyadari masalah yang mereka hadapi dan segera mendorong Loli turun saat Dewa Pedang mengirimkan tebasan udara yang begitu kuat sehingga merobek dinding Dungeon. Tanpa membuang waktu, Dewa Pedang menyerang Errol yang nyaris tidak sempat mengangkat pedangnya tepat waktu. Menahan serangan meskipun dia didorong ke dinding, dia menyadari bahwa dia selamat hanya karena latihan magic penguatan yang dia dapatkan dari Rai. Dia mencoba menebas balik lawannya, tetapi ksatria itu sangat cepat dan menggunakan semua gerakan lanjutan untuk melesat mundur. Dengan itu, dia tersenyum, mengklaim bahwa ini adalah kesempatan baik untuk menguji dirinya sendiri. Ini benar-benar mengejutkan kelompoknya sementara dia menggunakan teknik langkah ilahi yang sama untuk menutup jarak dan mendorong serangan, menghantam ksatria dengan rentetan pukulan yang berhasil ditahan. Ksatria itu terpaksa mundur, tetapi menggunakan skill yang menyebabkan gravitasi di ruangan meningkat, memaksa yang lain ke lantai. Tapi Errol dengan mudah mempertahankan sikapnya karena dia telah menghadapi hal yang sama sebelumnya ketika dia masih muda, berlatih melawan ibunya. Dia menggunakan semua kekuatannya saat itu hanya untuk bisa berdiri. Jadi ketika ibunya menyerang, dia tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kali ini berbeda. Dia menggunakan koin emas untuk menangkis serangan yang menciptakan celah kecil dan Errol menggunakannya sepenuhnya. Menggunakan salah satu kemampuannya yang paling kuat yang disebut Infinite Break, ksatria itu hancur berkeping-keping setelah serangan itu, mengejutkan semua orang yang hadir di ruangan itu.
Dia mendapatkan kembali kekuatannya dengan air suci dan kemudian mereka semua dengan aman keluar dari Dungeon melalui mantra teleportasi. Kembali di bar, Rod sedang minum lagi ketika dia mendengar percakapan antara tiga idiot muda. Membicarakan bagaimana mereka menjebak anggota baru Guild Dragonfang ke dalam perangkap dan mereka kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Rod mendatangi mereka dan menghancurkan meja mereka dengan satu pukulan, memerintahkan mereka untuk mengungkapkan semua yang mereka ketahui, tetapi dia disela oleh Jock, yang memanggilnya pemabuk yang tidak berguna. Rod segera menyadari bahwa ini pasti telah diatur oleh Jock, yang berarti peluang putrinya untuk selamat sangat kecil, hancur sepenuhnya. Dia menerjang ke arah Jock, tetapi didorong seperti orang desa sementara dia berlutut di tanah, berharap dia bisa menyelamatkan gadis kecilnya. Tapi tiba-tiba suara dari pintu menarik perhatiannya dan dia berbalik untuk melihat Lolly, bersama Errol dan Ray memasuki kedai. Berbicara tentang betapa lapar mereka, Lolly memperhatikan ayahnya dan Jock yang jelek, tetapi terkejut ketika Rod memeluknya erat-erat, berterima kasih kepada Tuhan karena memastikan putrinya aman. Ray memanggil Jock, mengklaim bahwa mereka mendapatkan semua informasi dari kaki tangannya, yang mengaku bahwa itu semua adalah rencana Jock. Tetapi seperti politisi manapun, dia langsung menolak untuk mengakuinya, mengklaim bahwa setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri di Dungeon, dan Errol berpikir bahwa itu adalah poin yang valid. Rod memberitahu Jock bahwa dia tidak akan lolos dari ini, tetapi Jock hanya memanggilnya sampah pemabuk yang rusak dan keluar dari ruangan. Sementara Errol bertanya-tanya trik baru apa yang harus dia hadapi sekarang. Beberapa hari berlalu dan sekarang Lolly mendapatkan gulungan, yang memiliki semua braket penyisihan untuk turnamen. Untuk kengeriannya, dia ternyata berada di braket yang sama dengan Errol, yang segera menghancurkan semangatnya karena itu berarti dia pasti memiliki peluang nol mutlak untuk memenangkan babak penyisihan dan benar-benar mewakili guildnya di turnamen utama. Errol sedikit bingung dengan konsep babak penyisihan jadi Ray memberitahunya bahwa karena turnamen Dewa Pedang menginspirasi dan menarik begitu banyak calon pendekar pedang, hampir tidak mungkin untuk membawa mereka semua ke turnamen utama. Jadi kota mengatur babak penyisihan dengan braket berbeda berdasarkan lemparan dadu. Itu benar-benar keberuntungan siapa yang menghadapi siapa di braket, dan pemenang dari setiap braket mendapatkan tiket langsung ke turnamen utama. Errol memeriksa gulungan yang dibaca Ray dan memperhatikan bahwa dia berada di grup yang berbeda darinya. Dia berterima kasih kepada dewa untuk itu, karena dia tidak akan memiliki peluang melawan Errol. Dia mulai berdoa kepada dewa untuk membantunya melewati babak penyisihan tanpa banyak masalah. Sementara Errol mengolok-oloknya karena memiliki masalah ayah, Lolly menyela mereka, mengklaim bahwa mereka perlu kembali ke Dungeon untuk berlatih. Tapi Errol terlalu bosan dengan Dungeon saat ini dan ingin pergi. Namun, Lolly mencoba bertingkah lucu, mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan pria kuat untuk membelanya jika terjadi masalah. Ray menyadari betapa menyedihkannya Lolly dan berencana untuk mengajarinya satu atau dua hal tentang menjadi mandiri. Tapi sebelum mereka bisa pergi, Rod muncul di ruangan, bertingkah sedikit terlalu dramatis saat dia meraih putrinya, menyuruhnya untuk berhati-hati karena mereka tidak pernah tahu kapan Jock akan memutuskan untuk menyerang lagi. Lolly bisa melihat ketakutan di mata ayahnya jadi dia dengan hikmat setuju untuk bermain aman sebelum berjalan keluar. Tapi Rod berbalik dan menemukan Errol diam-diam menilainya. Tapi Rod mengklaim bahwa dia masih punya waktu untuk menarik tindakannya dan menjadi ayah yang lebih protektif untuk putrinya. Errol, bagaimanapun, hanya tersenyum, mengklaim bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi orang yang baik. Beberapa minggu berlalu dan akhirnya hari babak penyisihan tiba. Pertandingan dimulai sementara penonton bersorak dari benteng saat para petarung bentrok satu sama lain dalam semburan percikan api dan pukulan pedang. Lambat laun grup mulai menipis karena orang-orang tersingkir dan bahkan Lolly kalah pertandingan sebelum bahkan bertemu Errol. Dia merenung di sudut, sedih dengan hasilnya karena dia setidaknya berharap untuk mencapai final kali ini. Tapi Errol tidak peduli dengan perasaannya, mengklaim bahwa dia khawatir tanpa alasan tentang tidak memenangkan babak penyisihan karena mereka berada di braket yang sama, karena dia akan kalah. Itu membuat Lolly bahkan lebih sedih dari sebelumnya. Tapi dia menarik diri bersama dan menyuruhnya untuk menjaga kewaspadaannya bahkan jika dia sangat kuat karena finalis lain dari grup mereka memiliki beberapa trik khusus. Errol,
bagaimanapun, tampaknya tidak terlalu terganggu dan menjawab bahwa dia telah melihat hampir semua trik dari pertarungannya di dalam Dungeon, jadi dia ragu lawan ini akan mengejutkannya. Loli, bagaimanapun, tidak begitu yakin karena dia menjawab bahwa pendekar pedang berambut merah ini sebenarnya adalah pendekar pedang ajaib yang dapat menggunakan mantra ajaib mereka untuk memperkuat pedang mereka dengan mana dan kekuatan ekstra. Ini menarik karena Errol tidak akan menyangka kota itu mengizinkan penggunaan sihir dalam turnamen yang didasarkan pada menjadi pendekar pedang terbaik. Loli menjawab bahwa tidak peduli apa kelas Anda. Anda hanya perlu menjadi bagian dari guild untuk memasuki turnamen. Dengan itu, penyiar memanggil Errol dan Loli mengucapkan semoga sukses. Dia berjalan ke arena dan berhadapan langsung dengan gadis berambut merah yang langsung memberitahunya bahwa dia adalah pendekar pedang ajaib dan itu adalah kelas yang diterima. Jadi dia tidak ingin mendengarnya mengeluh tentang bagaimana pertarungan itu tidak adil karena sihirnya. Errol langsung memberitahunya bahwa dia tidak keberatan dan petarung terbaik yang akan memenangkan pertandingan. Dengan itu, penyiar memulai pertandingan dan segera gadis berambut merah itu mulai melemparkan bola api ke arahnya. Errol melakukan gerakan Matrix dan menghindari serangan satu persatu sambil membelokkan dan menebas sisanya. Namun, gadis pedang ajaib itu tampaknya memiliki kolam mana yang tak ada habisnya saat dia melanjutkan rentetannya. Tapi Errol menghindar dan menerobos serangan untuk mendekat. Dia segera mencoba untuk menjatuhkannya. Tapi gadis itu berhasil menahannya sambil menggunakan bola api lain untuk memaksanya mundur. Errol mulai merasakan keterampilannya dan berkomentar bahwa pasti sangat nyaman bisa beralih dari serangan jarak dekat ke jarak jauh sesuka hati. Dia membanggakan betapa dia berbakat dan pecundang tanpa kelas seperti dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tapi Errol menjawab bahwa dia bukan master dari salah satu dari dua disiplin itu, bahkan jika dia tahu dasar-dasarnya. Ini benar-benar membuatnya marah dan dia berjanji untuk membuatnya memakan kata-katanya saat dia menggunakan sihirnya untuk menanamkan api ke dalam bilahnya, menjadikannya pedang berapi, mengklaim bahwa hanya orang dengan kelas pendekar pedang ajaib sejati yang bisa menggunakan sesuatu seperti ini. Dengan itu, dia mengayunkan pedangnya, menyebabkan api mengejar Errol yang dengan tenang menyingkir dan menebasnya. Tapi bahkan dia kesulitan memahami dari mana serangan berikutnya akan datang karena gerakannya yang tidak menentu. Dia mengakui bakatnya, mengklaim bahwa dia pasti telah berlatih cukup banyak. Tapi segera dia berdiri di satu tempat dan benar-benar mengajarinya seperti apa penguasaan sebenarnya saat dia mulai membelokkan serangan api tanpa bergerak sedikit pun dari posisinya. Dia mengklaim bahwa bahkan jika ilmu pedang dasarnya lebih baik dari Loli, dia bisa jauh lebih efektif dan merepotkan. Tapi pada level ini, dia hampir tidak lebih baik dari NPC. Ini sangat mempermalukan gadis itu dan saat dia kehilangan ketenangannya, Errol menggunakan kesempatan itu untuk mengirim tebasan ganda ke arahnya, yang benar-benar memadamkan apinya, mengejutkannya. Sebelum dia bisa memahami apa yang baru saja terjadi, dia menggunakan langkah kedipnya untuk muncul di belakangnya dan memukulnya di kepala dengan gagang pedangnya, melumpuhkannya. Kerumunan meledak dengan sorakan saat para juri mengumumkan Errol sebagai pemenang blok keempat. Tapi semua yang dia pikirkan adalah bagaimana menguasai dan menerapkan keterampilan yang baru saja dia lihat digunakan gadis ini. Beberapa hari berlalu setelah itu dan akhirnya hari turnamen final tiba, Loli kembali ke rumah guild untuk membangunkan ayahnya karena dia bersikeras dia menonton turnamen bersamanya. Jadi mereka bisa menyemangati Errol dan Ray yang sama-sama memenangkan blok mereka dan berada di turnamen utama. Ayahnya bahkan tidak membuka matanya dan menyuruhnya pergi sendiri karena dia tidak benar-benar peduli tentang itu. Loli mencoba memancing amarahnya, bertanya apakah dia takut, dia akan melihat Jok di sana. Rod langsung terpicu, mengatakan padanya bahwa dia tidak takut pada Jok. Tapi segera dia kembali ke akal sehatnya dan dalam momen kerentanan, dia memberitahu putrinya bahwa dia mencoba mengangkat pedangnya kemarin dan dia menyadari bahwa dia sangat berkarat pada titik ini sehingga dia mungkin bahkan tidak memenangkan turnamen Dewa Pedang. Ini membuat Loli sangat marah yang bahkan tidak bisa lolos babak penyisihan, apalagi bermimpi memenangkan turnamen Dewa Pedang sementara menyebut dirinya berkarat. Dia memberitahunya bahwa dia harus memikirkan bagaimana dia masih bisa menyaingi para petarung di final untuk turnamen sementara pendekar pedang lain yang berlatih sepanjang hidup mereka bahkan tidak bisa lolos pertandingan pertama.
Akhirnya, Rod setuju untuk pergi dan dalam perjalanan ke stadion, dia berpikir tentang bagaimana dia melatih Ray ketika dia masih memiliki kedua lengan alih-alih menjadi orang dengan satu lengan. Dia memikirkan momen-momen itu dengan hangat dan bertanya-tanya bagaimana Ray akan tampil karena dia adalah murid tertuanya pada saat ini dan dia sangat terhubung dengannya. Kembali di turnamen, Ray tampak kehilangan sarafnya karena dia menggoyangkan kakinya dengan cemas. Melihat ke tanah, dia dibuat kaget oleh Errol yang bertanya apakah dia takut mereka mungkin bertemu satu sama lain di pertandingan pertama. Ini tampaknya membuatnya lupa tentang ketakutannya saat dia mencoba memukulnya. Tapi Errol menangkap pukulannya tepat ketika para juri mengumumkan bahwa pertandingan pertama akan menjadi Jock, sang juara bertahan, melawan Errol, pantom tanpa kelas yang mengejutkan semua orang dengan lari tanpa kekalahannya hingga sekarang. Dia bangun untuk pergi tapi Ray memegang tangannya, mengucapkan semoga sukses. Dengan itu Errol pindah ke arena di mana Loli memanggilnya, menyuruhnya untuk menendang pantat Jock dan merobeknya menjadi 64 bagian. Tapi saat Errol melihat Jock berjalan ke arena, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mata Jock telah berubah menjadi ungu, dia telah menumbuhkan taring dan tanduk. Terlihat seperti dia baru saja menjual jiwanya kepada iblis. Indra laba-laba Errol mulai berdenging saat dia menyadari bahwa pria ini bisa berbahaya. Tapi Rod segera menyadari apa yang terjadi, dia memperhatikan pedang yang dipegang Jock dan memperingatkan Errol untuk mundur karena dia memegang pedang dengan iblis yang sangat kuat terperangkap di dalamnya. Suara Jock tampak berbeda saat dia berbicara, mengklaim bahwa dia tidak berpikir ada orang yang akan mengenalinya. Loli bingung karena Jock seharusnya tahu siapa Rod. Tapi Rod menjawab bahwa iblis itu sendiri tampaknya telah menguasai Jock pada titik ini, yang berarti bahwa Jock tidak mengendalikan apapun. Rod mengklaim bahwa pedang itu seharusnya adalah pedang asli yang digunakan oleh Dewa Pedang yang mengalahkan Raja Iblis. Tapi sebelum mati, iblis itu mengutuk pedangnya, karena itu seharusnya dikunci di gudang kerajaan. Iblis itu tersenyum, mengklaim bahwa dia disegel selama ratusan tahun, tetapi dia tetap sabar karena dia tahu bahwa suatu hari seseorang akan datang untuk membebaskannya dan mengklaim kekuatan untuk diri mereka sendiri, dan itulah yang terjadi dengan Jock. Dia mengumumkan kepada semua orang di stadion bahwa dia adalah iblis bernama Gelda, perusak umat manusia. Ini bahkan membawa Ray keluar, yang mengklaim bahwa dia selalu mengira Gelda hanyalah mitos, legenda untuk menakuti anak-anak, iblis yang menjadi cukup kuat untuk menghancurkan seluruh planet itu sendiri. Kekacauan dan ketakutan terjadi ketika rakyat biasa mengenali namanya dan mulai lari dari stadion menyebabkan kepanikan. Gelda, bagaimanapun, menikmati suara manusia yang berteriak meminta nyawa mereka dan tidak akan membiarkan mereka lari dengan mudah. Jadi dia menciptakan lingkaran ajaib di bawahnya, menutupi seluruh stadion menjadi kubah energi ajaib, menangkap dan mengunci orang-orang di dalamnya. Dia tertawa pada kengerian yang dia sebabkan, mengklaim bahwa jeritan manusia seperti musik di telinganya, dan dia akan menikmatinya sambil membantai mereka semua. Yang mengejutkannya, Errol tidak bergerak dari posisinya, dan pada kenyataannya telah mengeluarkan pedangnya. Gelda menyuruhnya lari menyelamatkan nyawa, tapi Errol mengklaim bahwa dia yakin dia bisa mengalahkannya, karena dia pernah dikalahkan sebelumnya sekali yang berarti dia tidak terkalahkan. Iblis itu tertawa, mengklaim bahwa terakhir kali dia dikalahkan oleh Dewa Pedang, dan menurut ingatan Jock, tidak ada Dewa Pedang yang hidup pada saat ini. Errol membalas, bahwa masih ada Dewa Pedang yang hidup, yaitu ibunya sendiri, dan bahwa dia masih bisa mengalahkannya tanpa menjadi Dewa Pedang. Monster itu tidak bisa tidak tertawa, tapi segera tawanya berhenti saat Errol menerjang untuk menyerang, memaksa iblis itu mundur sebelum membalas serangan. Errol menari menjauh dari serangan, sementara iblis itu berdiri di sana terkejut, menyadari bahwa anak laki-laki ini baru saja menggunakan teknik langkah ilahi yang hanya digunakan oleh Dewa Pedang. Errol, bagaimanapun, tidak berhenti dan terus menggunakan teknik itu, menyerang iblis dari berbagai posisi. Tapi iblis itu hanya tersenyum, mengklaim bahwa Errol lupa bahwa dia berada dalam tubuh Kaisar Pedang, yang berarti bahwa serangan Errol tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Dengan itu iblis itu melompat dan memukul Errol di bahu, menghancurkannya ke tanah, mengira anak itu sudah selesai.
Namun, dia terkejut ketika debu mengendap karena Errol tampaknya telah menyerap serangan tanpa banyak kerusakan berkat pelatihannya dengan Rai. Ini mengguncang Gelda sedikit, yang masuk untuk menyerang, tapi Errol dengan tenang menepisnya, sebelum membalas serangan dengan serangan Infinite Break-nya sendiri, menebas dan meretas iblis dari berbagai arah, sepenuhnya membanjirinya dalam serangan. Ini memicu PTSD Gelda karena dia tidak ragu bahwa Errol menggunakan semua serangan Dewa Pedang, tetapi dia tidak bisa percaya bahwa seorang anak laki-laki bisa menjadi pendekar pedang level itu. Ketika dia bisa datang dengan rencana, Errol menggunakan tebasan kuat untuk menyelesaikan iblis itu, yang jatuh ke tanah dalam awan debu. Semua orang bersorak untuk Errol, mengira dia telah mengalahkan Dewa Iblis. Tapi Gelda belum mati, karena tubuh sebenarnya masih pedang dan semua kerusakan dilakukan pada tubuh Jok. Dia cepat-cepat mulai mencari inang baru, dan segera melompat ke arah Rod. Errol berhasil mendorong Rai menjauh dari jalan, sementara Rod melompat di depan putrinya untuk melindunginya. Ketika debu mengendap, Rod berdiri di sana dengan pedang iblis di tangannya dan meraih Loli, menempatkan bilahnya di lehernya. Errol mengutuk dirinya sendiri karena tidak menyadari bahwa dia perlu menyerang pedangnya, bukan tubuh Jok untuk mengalahkannya, tapi sekarang sudah terlambat. Dia memberitahu Errol bahwa jika dia bergerak 1 inci pun, Loli mati, tapi Errol bergerak bebas, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa membunuh Loli. Rai tidak tahu mengapa dia memprovokasi iblis literal, tetapi ketika Gelda mencoba membunuh Loli, tangan itu menolak untuk bergerak. Errol mengklaim bahwa Rod jauh lebih kuat dari yang pernah dilakukan Jok, jadi menguasainya tidak akan semudah itu. Rod menancapkan pedang ke tanah, membebaskan Loli, sementara Gelda mencoba melawan dan mengambil kendali. Namun, Rod terlalu kuat baginya dan berhasil membebaskan dirinya dari cengkeraman iblis. Melemparkan pedang ke Errol, yang menebasnya menjadi debu, membunuh iblis sekali dan untuk selamanya. Beberapa hari berlalu sejak insiden mengerikan itu, tetapi itu ternyata menjadi berkah bagi Guild Loli. Sejak Errol memenangkan Piala Dewa Pedang, menjadi pengetahuan umum bahwa Dragon Fang sedang dalam misi mengklaim status former mereka sebagai guild terkuat di kota. Mendengar ini, banyak pendekar pedang pemula baru mulai mendaftar untuk guild, berharap untuk dilatih oleh pemenang Piala Dewa Pedang Errol sendiri. Sayangnya bagi mereka, mereka mendapat guru yang jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih ketat daripada Errol dalam bentuk Rod, yang berubah setelah insiden terakhir dan mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Dia melatih anggota guild baru dengan kejam, dengan gairah yang sama yang dia miliki sebelumnya. Dia bertarung tunggal melawan semua rekrutan baru, memukuli mereka, dan melatih mereka sampai mereka bahkan tidak bisa berdiri lagi. Salah satu rekrutan baru akhirnya bersembunyi di balik pilar, tapi Loli melihatnya dan menghadapinya. Dia mengklaim bahwa mereka hanya menerimanya di guild mereka karena dia berjanji untuk memberikan segalanya dan berlatih dengan dedikasi penuh. Rekrutan itu menunduk ke tanah, bergumam bahwa dia tidak pernah menyangka Rod sendiri akan melatih mereka dengan rezim yang kejam. Dia kemudian bertanya kepada Loli apakah Errol juga akan melatih mereka segera, tapi Loli menghela napas lesu, mengklaim bahwa Errol akhirnya keluar dari guild setelah kemenangannya di Piala Dewa Pedang. Dia menangis tentang bagaimana, bahkan Ray akhirnya mengikutinya dengan harapan menghentikannya. Tapi sekarang keduanya pergi untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu kapan mereka akan kembali, jika mereka pernah kembali. Sementara itu, Errol sudah berada di hutan, bepergian dalam gerobak petualang yang sama yang membawanya ke kota ini. Pengemudi terkejut melihat Errol meninggalkan kota Brescia begitu cepat, terutama setelah memenangkan Piala Dewa Pedang, yang pada dasarnya membuatnya menjadi selebriti. Errol dengan tenang menjawab bahwa sejak dia memenangkan Piala Dewa Pedang, yang seharusnya menjadi kompetisi pendekar pedang terkuat, itu berarti dia telah mengalahkan yang terbaik yang Brescia tawarkan, yang berarti dia tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi. Pengemudi bingung karena masih banyak alasan untuk tinggal di kota pendekar pedang, terutama jika Anda memiliki gelar menjadi yang terkuat di kota. Errol, bagaimanapun, tidak ingin stagnan di tempat yang tidak bisa menantangnya. Pengemudi kemudian bertanya mengapa tepatnya dia kembali ke desanya, dan bertanya-tanya apakah dia sedang rindu rumah. Tapi Errol menjawab bahwa dia hanya ingin menguji keterampilannya melawan yang terbaik, dan melihat seberapa jauh dia telah datang dengan pelatihannya. Pengemudi bingung.
Tapi Errol mengklaim bahwa dia ingin melihat apakah dia bisa mengalahkan ibunya sendiri dalam pertandingan sparring sekarang. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mencapai desanya dan mencoba menyelinap ke rumahnya sendiri dan mengejutkan ibunya yang sedang memetik beberapa bunga. Tapi ibunya terlalu berpengalaman dan langsung merasakan kedatangannya dan memanggil namanya. Errol terkejut, tapi dia tersenyum, tahu bahwa dia tertangkap oleh petarung terkuat dunia dan bukan beberapa wanita tanpa bakat. Ibunya berbalik dan memeriksanya dari atas ke bawah, mengklaim bahwa dia sepertinya telah mendapatkan sedikit pengalaman sekarang. Errol menjawab bahwa dia berhasil memenangkan piala Dewa Pedang, dan ibunya tampak senang mendengarnya. Karena dia mengklaim bahwa sekarang mereka memiliki 2 orang dalam keluarga yang memenangkan kompetisi itu, Errol tersenyum pada itu. Tapi dalam sekejap mata, ibunya menghilang dan muncul di depannya memegang bunga ke wajahnya, bertanya apakah baunya harum. Errol terkejut, menyadari bahwa dia akan selesai jika bunga itu adalah pedang, yang berarti dia masih membutuhkan lebih banyak latihan. Dia bercita-cita untuk mencapai level ibunya sendiri dalam hal ilmu pedang. Dia tersenyum padanya, mengklaim bahwa dia melihat melalui dirinya dan sudah tahu alasan sebenarnya mengapa dia di sini. Ibunya tersenyum, mengklaim bahwa dia tidak akan menjadi ibunya jika dia tidak bisa memahami apa yang diinginkannya. Hanya dari pandangan matanya, dia memberitahunya bahwa jika mereka bertarung di sini, mereka pasti akan menghancurkan seluruh rumah dan mengusulkan untuk memiliki sesi sparring mereka di lapangan latihan di belakang gunung. Keduanya bersiap dan bertemu di lokasi sparring yang diusulkan dengan pedang di tangan mereka. Dia tersenyum padanya, bertanya-tanya seberapa kuat putranya sekarang. Tapi Errol memperingatkannya untuk tidak menganggapnya enteng karena dia telah banyak meningkat sejak terakhir kali mereka bertemu di lapangan latihan. Ibunya hanya tersenyum, dan dalam sekejap muncul di depannya dengan pedang terhunus. Errol berhasil menahan serangan itu, mengirim percikan api di sekitar area saat dia mencoba menahannya. Dia tersenyum padanya, mengklaim bahwa dia tidak ingin dia berpikir bahwa dia tidak menganggap ini serius. Errol mencoba mengabaikan kata-katanya, mengetahui bahwa bahkan gangguan sesaat bisa menjadi bencana baginya. Dia menyadari bahwa dia hanya bisa menahan serangan ini karena dia sudah melihatnya melakukan hal yang sama di halaman belakang mereka. Dia menyadari bahwa dia perlu melakukan ofensif jika dia ingin menang melawannya, jadi dia menyingkir dari pedangnya sebelum melompat ke udara dan menggunakan tebasan ilahi dan irisan udara kembar secara kombinasi padanya. Ibunya berhasil menangkisnya dengan mudah dan dengan penuh semangat bertanya apakah dia menggunakan 2 skill bersama-sama. Errol menjawab bahwa dia melakukannya, dan bertanya skill macam apa yang dia gunakan untuk menahan serangannya. Itu membingungkannya karena dia menjawab bahwa dia hanya mengayunkan pedangnya dan tidak lebih. Errol terkejut, karena dia menyadari bahwa serangannya sangat mudah ditangani sehingga dia bahkan tidak menggunakan skill apapun untuk itu. Mereka terus bentrok satu sama lain, menyebabkan gelombang kejut besar yang menakuti penduduk di desa, yang bertanya-tanya apakah 2 monster sedang bertarung satu sama lain di hutan. Errol terus mendorong serangan saat dia menggunakan teknik aerial layup untuk melompat melalui udara mencapainya. Tapi dia berhasil mengusirnya saat mereka berdua kembali ke tanah. Ibunya tersenyum padanya, mengklaim bahwa mungkin sudah waktunya baginya untuk mengerahkan semua kemampuannya saat dia melepaskan kekuatan ilahi pedangnya. Errol melakukan hal yang sama, dan mereka berdua bentrok sekali lagi. Sementara itu, Ray juga mencapai desa dan menemukannya cukup sepi, jadi dia memutuskan untuk pergi ke tempat Errol dan bertanya apakah dia sudah kembali. Pintu dijawab oleh adik perempuan Errol, yang tidak terlalu suka perempuan mendatangi pintunya menanyakan tentang kakaknya. Dia mencoba mengusirnya kembali dan menutup pintu, tapi Errol dan ibunya kembali pada saat itu babak belur dari pertandingan sparring. Dia terkejut melihat Ray di desa dan mengklaim bahwa dia berada di hutan having a sparring match dengan ibunya. Ibunya tampak sangat bangga karena dia mengklaim bahwa Errol telah menjadi jauh lebih kuat dan bahkan mengalahkannya hari ini. Errol tersenyum dan menjawab bahwa mereka berdua sama-sama cocok dan Errol berhasil mengalahkannya murni berdasarkan kekuatan dan tidak ada yang lain. Ray masih sangat terkejut karena ibunya adalah dewa pedang mitos yang sebenarnya, tapi Errol menjawab bahwa dia akan membuatnya cepat selesai jika dia berada di masa jayanya.
Tapi bahkan dalam keadaan rusak ini ketika dia telah meninggalkan pelatihan bertahun-tahun yang lalu, dia masih lawan terberat yang pernah dia hadapi. Mereka segera masuk ke rumah dan duduk untuk berbicara sambil makan kue, di mana ibunya sangat tertarik untuk tahu tentang bagaimana Errol mengenal gadis muda cantik ini. Errol merespons bahwa mereka dulu tinggal bersama di kota, yang membawa bintang di mata ibunya karena dia bertanya-tanya apakah ini orangnya. Tapi Ray segera menjelaskan bahwa mereka berada di guild yang sama dan tidak lebih. Dengan itu dia ingat mengapa dia ada di sini. Dan bertanya kepada Errol mengapa dia meninggalkan guild begitu tiba-tiba. Errol menjawab bahwa dia meninggalkan surat pengunduran diri juga. Tapi Ray mengklaim bahwa dia seharusnya setidaknya berbicara dengan mereka, mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Tapi Errol memiliki Spurgers atau sesuatu karena dia hanya menjawab bahwa dia tidak memiliki persaingan di kota, jadi jelas bahwa dia tidak memiliki pilihan selain pergi. Ibunya bertanya apakah dia datang sejauh ini hanya karena dia khawatir tentang Errol, tapi Ray menolak, mengklaim bahwa dia sebenarnya datang ke sini untuk menjadi muridnya, jadi dia bisa belajar semua teknik yang dia tawarkan. Ibu Errol merespons dengan bertanya apakah dia ingin belajar bagaimana menjadi istri yang baik untuk Errol. Sebelum Ray bisa berdebat lebih lanjut, suara yang sangat familiar baginya datang dari halaman depan Errol, di mana Evans, ayah Ray, memanggil ibu Errol, mengklaim bahwa mereka perlu segera pergi ke hutan karena beberapa monster yang sangat kuat muncul tidak lama lalu dan telah menghancurkan separuh hutan. Ibunya berpikir cepat dan mengklaim bahwa dia dan Errol sebenarnya sudah pergi ke sana dan telah berurusan dengan monster itu, dan itu tidak akan mengganggu mereka lebih lanjut. Evans lega mendengar ini dan menjawab bahwa dia akan memberitahu desa bahwa tidak perlu evakuasi sekarang. Saat itulah dia memperhatikan putrinya sendiri Ray, mengklaim bahwa dia terlihat semakin seperti ibunya setiap hari. Dia bertanya mengapa dia di sini. Tapi sebelum Ray bisa membalas, ibu Errol menyela, mengklaim bahwa Ray ingin belajar bagaimana menjadi istri yang baik. Ray membalas, mengklaim bahwa dia hanya ingin menjadi pendekar pedang yang baik. Tapi ibu Errol menyuruhnya tidak khawatir karena dia akan mengajarinya baik ilmu pedang maupun tugas sebagai istri. Dengan itu, Errol akhirnya naik ke atas ke ruang belajar ayahnya, di mana dia menemukannya sibuk di mejanya dengan sekelompok simbol ajaib. Dia menyapa Errol, mengklaim bahwa dia berada di ambang terobosan yang mungkin menjadi teknik ultimatenya. Errol tidak tertarik dengan semua itu dan langsung memberitahunya bahwa dia akhirnya mengalahkan ibunya dan sekarang ingin belajar sihir dari ayahnya. Ayahnya mengucapkan selamat kepadanya karena mengalahkan Dewa Pedang, tapi langsung memberitahunya bahwa tidak mungkin baginya untuk belajar sihir. Kembali di dapur, ibunya menyerahkan pisau kepada Ray untuk mengajarinya cara memotong beberapa sayuran. Tapi Ray tidak pernah memegang apapun selain pedang di tangannya, jadi dia menggunakannya seperti itu, menghancurkan seluruh meja. Mengejutkan baik ibu maupun adik perempuan Errol. Beberapa saat kemudian, Errol dan ayahnya memperbaiki meja, dan dia memamerkan sihirnya dengan memperbaiki mug yang rusak. Sementara menaruh semua alat kembali di gudang, ayahnya sekali lagi menyuruhnya berhenti mencoba menggunakan sihir karena tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Dia menjelaskan bahwa dengan pedang, dia bisa berlatih dan mencoba setiap hari dan perlahan menjadi lebih baik. Pedang-pedang yang rusak di gudang mereka adalah bukti kerja keras dan dedikasinya. Tapi mencoba belajar sihir tanpa memiliki kolam mana seperti mencoba menguasai pedang tanpa memiliki lengan. Itu hampir mustahil. Errol berbalik ke arah ayahnya dan bertanya bagaimana tepatnya dia tahu bahwa Errol tidak memiliki mana. Ayahnya menjawab bahwa dia akan menerima kelas jika dia memiliki mana, tapi Errol menjawab bahwa suatu hari ketika dia berlatih dengan Ray di Brescia, dia akhirnya menggunakan semua air suci yang dimiliki guild, yang mengesalkan Loli yang mengklaim bahwa guild mereka sudah terlilit hutang dan konsumsi air suci Errol mendorong mereka lebih jauh. Pada saat itu, dia mengeluarkan sekelompok ramuan pemulihan mana dan menyuruhnya meminumnya. Sejak dia meminum ramuan itu, Errol bisa merasakan sejumlah kecil mana bergerak melalui tubuhnya. Ayahnya sangat tertarik mendengarnya dan memutuskan untuk mencobanya. Dia memandu Errol untuk melepaskan sejumlah kecil mana di telapak tangannya. Dan yang mengejutkannya, Errol berhasil melakukannya. Tapi langsung pingsan. Ini adalah bukti jelas bahwa Errol sebenarnya memiliki sejumlah kecil mana di dalam dirinya.
Ketika Errol akhirnya bangun, dia bertanya kepada ayahnya bagaimana dia bisa belajar sihir sekarang. Ayahnya menjawab bahwa kolola mananya lebih kecil dari bayi baru lahir sekarang, jadi dia perlu meningkatkannya dengan berlatih setiap hari. Latihan adalah apa yang terbaik untuk Errol, jadi dia membeli sekelompok ramuan mana, dan mulai berlatih setiap hari, dan setelah 6 bulan penuh dia mampu menghasilkan cukup mana, yang akan menempatkannya dalam kategori pemula lengkap yang memiliki kolola mana yang sangat lemah. Ayahnya sangat senang, mengklaim bahwa dia harus pergi ke Akademi Sihir, di mana dia sendiri belajar semua mantra. Dia mengungkapkan perkamen yang dipenuhi mantra, memberitahu Errol bahwa dia perlu mempelajarinya jika dia ingin menghasilkan sihir apapun. Dengan itu, pikiran Errol mulai berenang dengan kemungkinan baru tentang belajar sihir di tempat yang sama, yang membuat ayahnya menjadi salah satu penyihir terbaik di negara itu. Kemudian malam hari mereka duduk bersama untuk makan malam, dan ibu Errol memberitahu mereka bahwa Ray menjadi lebih baik dalam pekerjaan rumah tangga maupun ilmu pedang, yang benar-benar membuatnya senang. Sementara ayah Errol memberitahu mereka bahwa Errol sedang dalam perjalanan untuk menjadi penyihir sekarang, membuka kemungkinan tanpa akhir. 3 tahun berlalu sejak saat itu, dan Ray telah berlatih setiap hari dengan ibu Errol untuk menjadi pendekar pedang yang lebih baik serta istri yang lebih baik. Pagi ini, ibu Errol memberinya tugas untuk membuat teh pagi, yang pada awalnya membuatnya stres. Tapi segera dia melakukannya dan akhirnya menyajikannya kepadanya dengan tangan gemetar. Dia menunggu dengan penuh antisipasi sementara ibu Errol menyesap dan mencicipi teh sebentar, sebelum berseru bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik karena tehnya persis seperti seharusnya. Ini membuat Ray lebih bahagia dari yang dia harapkan. Tapi segera perayaannya rusak oleh tangisan yang datang dari atas, yang ternyata adalah adik perempuan Errol, Mira, yang berteriak bahwa ketika dia pergi untuk membangunkan Errol, dia tidak terlihat dimanapun, dan dia hanya menemukan catatan yang ditinggalkan. Baik Ray maupun ibu Errol memeriksa catatan itu, yang hanya memiliki satu baris yang ditulis olehnya, yang menyebutkan bahwa dia pergi ke Arspel, kota sihir untuk pelatihan. Ibunya menjadi sedikit sedih, berpikir tentang bagaimana dia bisa setidaknya mengucapkan selamat tinggal, sementara Mira terus menangis. Ini membuat Ray menyadari bagaimana aksinya ketika dia lebih muda akan mempengaruhi keluarganya. Ketika dia pergi ke kota pedang, Brescia, ibu Errol segera memberitahu Ray bahwa dia tidak ingin dia pergi seperti itu, dan Ray menjawab bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu, dan dia masih harus banyak belajar darinya. Ibu Errol berpikir tentang bagaimana awalnya putri tertuanya meninggalkan rumah, dan sekarang Errol telah meninggalkan rumah sekali lagi, bertanya-tanya kapan dia akan mendapat kesempatan untuk melihat mereka lagi. Sementara itu, Errol sudah berada di pinggiran desa, bepergian dengan pengemudi Uber yang sama yang tampaknya terkejut melihat Errol lagi. Errol bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan pria itu menjawab bahwa itu harus memakan waktu kira-kira 2 hari untuk sampai ke sana. Mereka melanjutkan percakapan mereka, ketika pria itu mengklaim bahwa Errol benar-benar aneh. Dia pergi ke kota Brescia, dan menunjukkan prestasi kekuatan dan keterampilan yang hebat, sebelum meninggalkan semua ketenaran dan kekayaan untuk kembali ke desa, yang tidak ada orang yang tahu keberadaannya. Kemudian dia menghilang dari peta selama 3 tahun penuh, dan sekarang dia menuju ke Arspel, kota sihir. Errol mengklaim bahwa dia ingin mencoba peruntungannya dalam ujian, dan melihat bagaimana dia dibandingkan dengan orang lain. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berambut merah muda bertanya kepada Errol apakah dia juga akan pergi ke ujian masuk Akademi Ajaib, yang dia anggap aneh karena Errol jauh lebih tua dari peserta ujian masuk normal. Sebelum Errol bisa membalas, seorang gadis berambut biru menegur anak laki-laki berambut merah, menyuruhnya tidak mengolok-olok orang karena jelas bahwa Errol telah gagal dalam ujian selama beberapa tahun. Sebelum Errol bisa memberitahu mereka bahwa ini adalah pertama kalinya dia pergi ke kota itu. Gadis berambut biru memberitahunya bahwa sangat mengagumkan melihat orang lemah mencoba mengatasi kelemahan mereka. Kedua anak laki-laki berambut merah dan gadis biru mulai saling bentrok. Sementara gadis hijau mencoba menenangkan mereka, tetapi gagal. Anak laki-laki merah berbalik ke arah Errol sekali lagi dan bertanya sihir apa yang dia kuasai, dan mengklaim bahwa dia menggunakan sihir merah. Errol mulai memikirkan waktu ayahnya mengajarinya tentang semua jenis afinitas sihir yang berbeda,
hitam berarti sihir gelap, putih berarti sihir cahaya, kuning berarti sihir bumi, hijau berarti sihir angin, biru berarti sihir air, dan akhirnya merah berarti sihir api. Tapi karena Errol tidak memiliki afinitas bawaan, ayahnya memutuskan untuk mencoba semua sihir yang mungkin bisa dipelajarinya. Dia kembali ke realita dan memberitahu anak laki-laki merah bahwa dia tidak benar-benar tahu sihir apa yang bisa dia gunakan, karena dia tidak memiliki kelas. Anak laki-laki itu terkejut, tetapi gadis biru memanggilnya pecundang, mengklaim bahwa Errol jelas mengolok-oloknya karena tidak ada orang tanpa kelas yang bahkan bisa bermimpi menghadiri ujian akademi sihir. Anak laki-laki merah berbalik marah, menyuruh Errol berhenti mengolok-oloknya, tapi Errol memberitahunya bahwa dia tidak mencoba dan membuktikannya dengan kartu kelasnya, yang menunjukkan semua orang bahwa dia memang orang tanpa kelas. Anak-anak muda terkejut, dan mengklaim bahwa dia tidak akan pernah bisa memenuhi syarat ujian, tapi sebelum Errol bisa mengatakan apapun, raungan keras keluar dari hutan, mengguncang pohon-pohon di sekitar mereka. Errol segera mengenali suara itu dan mengklaim bahwa itu pasti Raja Troll, yang bangun dari tidur nyenyaknya. Anak laki-laki itu langsung panik, mengklaim bahwa mereka harus lari karena Raja Troll sangat kuat. Dan gadis biru mendesak pengemudi Uber untuk bergerak cepat. Pengemudi berbalik dengan ngeri dan memberitahu mereka bahwa karena raungan itu, kudanya telah pingsan karena takut. Gadis itu menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari ini, dan mereka harus mempertahankan diri dan bertarung. Jadi dia mulai merencanakan rencana dan memberitahu anak laki-laki merah dan gadis hijau bahwa troll adalah troll pada akhirnya, dan mereka bisa bekerja sama untuk menjatuhkan binatang lambat itu. Rencana mereka berubah menjadi abu, bagaimanapun, ketika akhirnya Raja Troll muncul dari hutan dengan gada besar di tangannya. Merah mencoba menenangkan gadis-gadis itu, mengatakan bahwa troll itu besar, tetapi mereka perlu tetap tenang dan mencoba menjatuhkannya. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, mereka dibuat kaget ketika troll itu terhempas ke udara via gada besar saat troll yang lebih besar muncul dari hutan. Gadis-gadis itu jatuh berlutut gemetar dan berpelukan, menyadari bahwa sihir mereka tidak akan menjadi tandingan bagi binatang itu. Tapi anak laki-laki merah mempertahankan ketenangannya karena dia tidak bisa takut di depan para gadis, jadi dia melompat keluar dari taksi dan mencoba menenangkan dirinya sebelum mengeluarkan tongkat sihirnya, dan dengan semua mananya, mengirim bola api ke troll, menghantamnya tepat di wajah. Untuk sesaat, mereka pikir mereka memiliki kesempatan, tetapi ketika asap menghilang, troll itu keluar sama sekali tidak terluka dan lebih marah dari sebelumnya. Anak laki-laki itu menggunakan semua mananya untuk serangan itu, jadi dia tidak memiliki mana yang tersisa untuk mencoba dan melarikan diri. Troll mulai menyerang anak laki-laki itu ketika tiba-tiba ledakan besar menutupi seluruh area dan mengubah troll menjadi abu. Mereka semua terkejut, tetapi Errol keluar dari belakang, mengklaim bahwa dia seharusnya mungkin menahan diri sedikit. Anak laki-laki itu terkejut, dan bahkan gadis-gadis itu berbicara di antara mereka sendiri tentang fakta bahwa sihir ledakan adalah bentuk sihir yang sangat maju, yang hanya digunakan oleh para magi tingkat tinggi. Errol tidak mempedulikan mereka dan pergi ke kuda, segera menggunakan mantra penyembuhannya untuk menyembuhkan mereka. Pada saat dia berbalik, dia menemukan anak laki-laki merah berlutut memohon pengampunan, dan memintanya menjadi tuannya karena dia ingin menjadi penyihir hebat suatu hari nanti. Errol mencoba memberitahu mereka bahwa mereka semua salah, dan dia bukan master dan hanya seorang peserta ujian. Dia juga menunjukkan kartu kelas lagi, tetapi gadis hijau berkomentar bahwa dia pasti adalah magi yang sangat hebat, dan untuk menyembunyikan identitasnya, dia menggunakan kartu palsu. Tidak dapat menyelesaikan kesalahpahaman, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju kota Arspel, dan setelah beberapa hari, mereka mencapainya pagi-pagi. Kota ini terletak di antara danau dengan jembatan angkat di semua sisi untuk membiarkan orang masuk dan keluar. Para gadis menonton dan terkejut, karena anak laki-laki merah yang sombong dan percaya diri bertingkah seperti anjing yang dijinakkan, saat dia mengelilingi Errol menanyakan semua sorts of things. Begitu masuk, anak laki-laki itu memberitahu Errol bahwa dia pasti memberikan ujian untuk sihir merah, yang berarti Errol dan dia akan bersama. Sementara gadis hijau dan biru akan memberikan ujian untuk sihir bumi dan air. Disinilah Errol belajar bahwa kursus dan tes dibagi berdasarkan afinitas sihir,
dan berharap bahwa mereka tidak langsung menolaknya seperti yang mereka lakukan di Brezja karena dia tanpa kelas. Namun, yang mengejutkannya, ketika dia mencapai meja resepsionis tersenyum dan memberi cap pada kartunya dan memberinya nomor gulungannya. Errol bertanya apakah tidak apa-apa bahkan jika dia adalah orang tanpa kelas, dan resepsionis merespons dengan mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menghadiri ujian, dan tidak ada yang akan didiskriminasi. Dia menyadari bahwa tempat ini sangat berbeda dari Brezja, dan kemudian pindah ke tempat pengujian. Di sana, dia melihat sekelompok anak-anak berbaris bersama, sementara salah satu dari mereka menembakkan bola api kecil pada ksatria logam dan lulus tes. Sebelum dia bisa memahami apa yang harus dia lakukan, seorang anak laki-laki mencolok dengan rambut merah memasuki arena pengujian dan bertanya kepada instruktur apakah tidak apa-apa jika dia menghancurkan salah satu boneka logamnya. Instruktur awalnya bingung, tetapi kemudian dia memeriksa kartunya dan menyadari bahwa anak laki-laki itu adalah pengguna sihir lanjutan, yang merupakan kelas yang sangat langka untuk didapat. Semua anak laki-laki terkejut dan menonton anak laki-laki itu saat dia berjalan dan menggunakan mantranya untuk menciptakan pilar api, yang sepenuhnya menelan ksatria logam itu. Anak laki-laki itu bangga dengan apa yang dia lakukan, tetapi anak laki-laki merah akhirnya mengklaim bahwa panahnya bisa melakukan lebih baik. Anak laki-laki sombong itu langsung tersinggung dan berbalik ke arahnya, bertanya apakah dia pikir manusia biasa bisa melakukan lebih baik daripada pengguna sihir lanjutan, dan anak laki-laki merah dengan berani membalas bahwa panahnya bisa memakannya untuk sarapan dan mengeluarkannya sebelum makan siang. Anak laki-laki sombong itu mengklaim bahwa ini adalah ancaman kosong, dan tidak ada yang bisa menandinginya dan melelehkan logam seperti yang dia lakukan. Errol akhirnya menyela, menunjuk bahwa ksatria itu bahkan tidak meleleh sedikit pun. Instruktur menunjuk bahwa ksatria itu terbuat dari mitril, yang merupakan salah satu logam terkuat di dunia dan tidak akan mudah pecah. Anak laki-laki merah kembali mulai mengolok-olok si brengsek sombong, menyeret Errol dengan mengklaim bahwa dia akan melakukan jauh lebih baik. Errol memukulnya di kepala sebelum menuju ke arena. Dia memutuskan untuk menggunakan skill yang sama seperti si brengsek sombong, yang sudah mengejutkan mereka semua. Tapi ledakannya tidak seberapa mencolok, dan itu hanya pilar api kecil, yang tampaknya tidak melakukan kerusakan apapun. Anak laki-laki sombong mulai tertawa, tetapi tawanya segera berakhir ketika ksatria mitril benar-benar meleleh menjadi tumpukan logam cair. Anak laki-laki itu terkejut, dan mengklaim bahwa sihir letusan tidak pernah bisa melelehkan mitril. Tapi Errol menjawab bahwa dia menggunakan versi modifikasi dari sihir itu di mana dia memusatkan semua api menjadi satu kolom kecil, menciptakan panas hebat yang tak tertandingi oleh sihir letusan lainnya. Dengan itu, dia hanya keluar dari arena itu dan memasuki arena sihir biru di mana gadis biru berhasil memukul target dan lulus. Dia terkejut melihat Errol di sana, tapi Errol tidak membuang waktu dan menggunakan serangan tepi es, lagi-lagi merusak ksatria sebelum pindah ke arena sihir hijau, meninggalkan instruktur dan siswa benar-benar terguncang. Tepat di luar arena, dia melihat gadis hijau, yang menjawab bahwa dia bahkan belum mendaftar karena dia sangat takut. Dia memberinya semangat dan berhasil meningkatkan kepercayaan dirinya, menemaninya melalui pendaftaran dan kemudian pindah ke arena. Tes ini sangat sederhana, karena mereka hanya harus menghasilkan mantra angin dasar dan menggerakkan kincir angin di depan mereka. Namun, dengan gaya overkill klasik, Errol menghasilkan tornado, yang benar-benar menghancurkan kincir angin menjadi potongan-potongan kecil, mengejutkan instruktur. Gadis hijau berikutnya dan kembali menjadi takut, tetapi Errol memberinya lagi pidato motivasi dan mendorongnya ke arena, yang dia lalui juga. Dengan itu juga dibersihkan, dia dengan mudah menguasai kedua sekolah sihir cahaya dan sekolah sihir kuning, sebelum pindah ke sekolah sihir gelap. Sekolah ini tampak ditinggalkan dari luar tanpa satu jiwa pun di sekitar, ketika tiba-tiba dia mendengar suara aneh datang dari kotak. Dia hendak memeriksanya, ketika tiba-tiba dia mendengar seorang wanita berteriak bahwa dia telah kehilangan hewan peliharaannya dan bertanya kepada Errol apakah dia telah melihatnya dimanapun. Errol tidak tahu harus berkata apa dan mengklaim bahwa ada sesuatu di dalam kotak dan wanita itu segera mencari melalui itu dan mengambil sesuatu yang tampak seperti katak yang aneh. Wanita itu tampak senang sekarang dan berbalik ke arah Errol,
mengklaim bahwa dia menciptakan Chimera sendiri dan bertanya apakah itu lucu. Errol tidak bisa melakukan apa-apa selain tersenyum ketika tiba-tiba dia dibuat kaget oleh kerangka dari belakang. Nalurinya bekerja dan dia memenggal kerangka itu dengan satu ayunan tongkatnya, kerangka itu bergegas untuk mendapatkan kepalanya kembali. Sementara Errol bertanya apakah dia adalah monster undead, kerangka itu mengklaim bahwa dia adalah petugas kantor yang cantik di sini dan memperkenalkan dirinya sebagai Lada. Errol bertanya di mana dia bisa menemukan aula ujian, dan Lada menginformasikan bahwa sekolah sihir gelap terbuka untuk siapa saja karena mereka tidak pernah mendapatkan banyak siswa di sini. Dengan itu, dia berhasil masuk ke semua 6 sekolah. Setelah menyelesaikan pendaftarannya, dia berjalan keluar di mana anak laki-laki merah dan gadis biru hijau mengelilinginya, dan mereka mulai berdebat tentang bagaimana Errol akan berada di sekolah mereka karena dia menghadiri ujian mereka. Tapi Errol mengejutkan mereka dengan mengungkapkan bahwa dia lulus semua 6 ujian dan akan mempelajari setiap afinitas sihir dari sekarang. Tapi disinilah video ini berakhir. Ingat untuk menyukai dan berlangganan saluran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lain kali.